Dalam wilayah tak berujung, sebuah gerbang dimensional tiba-tiba robek di ruang kosong yang terbuka di sebelah bintang besar yang menyala-nyala. Seorang pemuda berjubah putih dan seorang pria berjubah perak melangkah keluar dari dalamnya. Kami kembali. Haha, kita kembali ke Endless Territories. Ninedus tertawa gembira, kami melakukan perjalanan melalui Great Dark begitu lama tanpa melihat makhluk hidup lainnya sama sekali. Kami bahkan tidak melihat bintang atau dunia kekacauan. Rasa kesepian itu benar-benar menyesakkan dan menindas. Mau tak mau aku menggigil ketika memikirkan tentang bagaimana Kaisar Abadi itu memilih untuk menghabiskan 1.000.000 tahun melintasi Great Dark dalam perjalanan ke alam semesta lain. Begitu kita berhasil dalam Daomerge kita dan mendapatkan kehidupan kekal, mungkin kita akan mengambil keputusan yang sama. Jining tersenyum. Ya, kita harus berhasil di Daomerge. Kita harus. Kami melakukan pembunuhan dari kunjungan kami ke Stone Helepan Wall bagiku. Tempat ini sama bermanfaatnya dengan alam pergeseran gelombang. Ninedus sangat bersemangat. Ning mengangguk juga. Dia memang mendapat banyak keuntungan dari perjalanan ini. Manfaat terbesar terletak pada bagaimana mereka memiliki kesempatan untuk menghafal bimbingan Dao yang ditinggalkan oleh Autark itu. Selanjutnya datang Azure Soul hijau yang diperoleh Ning dan 6 golem kelas Kaisar itu, dan kemudian ada berbagai peninggalan Site yang telah mereka singkirkan dari reruntuhan Site. Sayangnya, ranah yang kami temukan rusak. Kalau tidak, kami benar-benar akan memenangkan banyak uang. Ninedus menghela nafas. Tidak hanya rusak, itu hancur berkeping-keping. Akan sangat bagus jika Autark Bolin menahan sedikit dan tidak menghancurkan kok. Ning menghela nafas juga. Tetap saja, jika dia benar-benar tidak menghancurkannya, dia mungkin akan membawanya ketika dia pergi. Iya, Ninedus juga merasa pasrah. Rilam Ships, menurut apa yang dikatakan oleh Golem Ning yang telah ditangkap dan diikat, ini adalah pesawat ulang-alik terbang yang telah dibuat oleh Site yang memungkinkan mereka untuk melakukan perjalanan antar alam semesta. Menggunakan kapal-kapal ini, adalah mungkin untuk menghabiskan kurang dari 100.000 tahun dalam perjalanan dari satu alam ke alam lain. Untuk pembudidaya yang kuat, ini adalah waktu yang sangat singkat. Bahkan hegemoni menemukan perjalanan dari satu alam ke alam lain yang melelahkan yang membutuhkan jangka waktu yang sangat lama. Rilam Ships, bagaimanapun, mampu mencapainya dalam waktu singkat. Mereka benar-benar sangat cepat, yang berarti mereka juga sangat berharga. Ada lebih dari 30.000 Site di dalam Stone Helepan Wall, tetapi hanya 2 ranah tertinggi yang dimiliki Site, masing-masing satu. Satu telah dibawa pergi oleh Autark Bolin, sementara yang lain telah dihancurkan dalam pertempuran sengit. Karena alam memiliki kemampuan regeneratif, beberapa bagiannya telah berhasil pulih secara perlahan, tapi sayangnya, bagian lainnya benar-benar hancur sehingga mereka benar-benar tidak dapat sembuh. Ada 2 bagian pesawat ulang-alik yang dalam kondisi cukup baik. Ning dan Ninedus masing-masing mengambil salah satu dari 2 bagian. Sayang sekali seberapa parah kerusakannya. Kurang dari setengahnya yang tersisa. Tidak ada cara untuk menggunakannya sama sekali. Ning menggelengkan kepalanya. Kami akan membuatnya kaya jika bisa digunakan, desah Ninedus. Jangan terlalu serakah, jawab Ning. Keduanya terus mengobrol sambil memisahkan diri dari daerah sekitarnya, memastikan tidak ada yang bisa mendengar percakapan mereka. Golem yang mereka ikat semuanya sudah ada sejak zaman Site. Mereka secara alami tahu banyak tentang ras Site. Ning dan Ninedus belajar banyak setelah menginterogasi golem, termasuk banyak rahasia Site. Pada awalnya, mereka bahkan tidak benar-benar mengerti betapa pentingnya fragmen alam yang mereka kumpulkan hanya setelah golem membantu mereka memilah-milah harta, mereka tahu apa itu ranah. Dark North, bukankah kita setuju untuk pergi ke kerajaan Ion? Ini sepertinya bukan cara yang benar, kata Ninedus dengan sedikit terkejut. Kami mengambil jalan memutar sedikit, kata Ning. Hanya butuh 1 atau 2 hari. Sesuatu yang perlu kamu urus? Tanya Ninedus. Kami berdua telah mengunjungi beberapa tempat yang benar-benar luar biasa baru-baru ini. Meskipun kami berdua percaya diri dengan kemampuan kami, juga benar bahwa kami bisa mati kapan saja. Ning menghela nafas. Aku berencana untuk meninggalkan beberapa golem kelas Kaisar ini di tanah airku. Dengan begitu, bahkan jika aku gagal dalam Daomergeku dan binasa, tanah airku setidaknya akan terlindungi dengan kehadiran golem kelas Kaisar. Ninedus merasakan perasaan campur aduk setelah mendengar ini. Dia bertanya, Dark North, apakah tanah airmu sangat lemah? Iya, saya bisa dianggap sebagai orang terkuat dari tanah air saya kira, kata Ning. 3 alam, ratusan juta tahun telah berlalu, dan itu telah tumbuh sedikit, tetapi masih sangat muda dalam skema besar. Sejauh ini, bahkan tidak ada samsara Daolord lain selain Ning sendiri.
Bagaimana mungkin Ning tidak memusatkan perhatiannya pada hal itu? Itu beban yang cukup berat untuk ditanggung. Ninedus menghela nafas. Saya belum pernah mengalami pengalaman seperti itu sebelumnya. Meskipun saya memperoleh 6 golem kelas kaisar, mereka benar-benar tidak berarti banyak bagi para pembudidaya kuno sebagai ras. Bagaimanapun, ini semua adalah golem kelas kaisar yang cukup lemah. The Ancients adalah salah satu dari 6 kekuatan utama dari Endless Territories. Jika Anda harus bertanggung jawab atas seluruh ras kuno, Anda setidaknya harus menjadi hegemon, Godaning. Jika 3 alam bisa naik menjadi salah satu anisasi teratas di wilayah tak berujung, saya akan merasa sangat bangga. Suara mendesing. Ning dan Ninedus muncul dari terowongan kosong lainnya, dengan Ning berjubah hitam berdiri di ujung yang lain. Apa ini? Ninedus menatap Ning berjubah hitam yang jauh dengan terkejut. Primal Twin saya, Ning menjelaskan. Bahkan aliansi Dao atau kerajaan Bright Sore tidak tahu bahwa dia memiliki Primal Twin. Ning belum pernah mengumumkannya sebelumnya. Namun, Ninedus adalah temannya seumur hidup. Kenapa dia harus menyembunyikannya dari Ninedus? Primal Twin. Ninedus tercengang. Kamu punya Primal Twin. Aku belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya. Beberapa saat kemudian, dia merasa sangat tersentuh. Keberadaan Primal Twin jelas merupakan rahasia besar yang umumnya tidak akan dipublikasikan. Kamu memang menyembunyikan ini dengan sangat baik. Aku benar-benar tidak bisa tidak iri padamu. Kami pembudidaya kuno tidak pernah bisa memiliki Primal Twin, kata Ninedus. Primal Twin hanya dapat dibuat ketika kamu mulai berkultivasi sebagai manusia biasa. Kalian semua pembudidaya kuno lahir di tingkat dunia, bagaimana mungkin kamu bisa memilikinya? Ning menghela nafas. Kultivator fana yang tak terhitung jumlahnya akan bermimpi suatu hari mencapai tingkat dunia, tetapi Anda mulai dilahirkan pada tingkat ini dengan tubuh yang sebanding dengan Dao Lord, dan Anda mengeluh karena iri pada kami. Saat Ning berbicara, dia terbang menuju Primal Twin berjubah hitamnya. Dia mengirim labu giok terbang menuju Primal Twin. Primal Twin-nya menerimanya, berbalik dan merobek terowongan ruang waktu, lalu pergi. Botol giok itu menampung total 6 golem kelas kaisar, disite, dan beberapa harta lainnya. Bagaimanapun juga, golem kelas kaisar berguna bagi Ning, itulah sebabnya dia menyimpan setengahnya untuk dirinya sendiri dan memberikan setengahnya lagi kepada 3 alam. Setelah menghabiskan 30 tahun lagi melintasi jalur kerajaan Bright Sore, Ning dan Ninedus akhirnya mencapai kerajaan Ionian. Kerajaan Ion. Ning dan Ninedus berdiri di atas planet kekacauan, menatap ke kejauhan. Di ujung yang berlawanan dari kehampaan yang luas adalah lautan darah yang sangat besar dan berputar. Di atas lautan darah adalah benteng besar yang bersinar dengan cahaya keemasan yang sangat indah. Kastil ini harus berukuran triliunan kilometer dan memancarkan aura kekuatan yang tak terkatakan yang menyapu ke segala arah. Bahkan pada tingkat kekuatan Ning dan Ninedus saat ini, mereka merasakan tekanan yang menakjubkan. Ini adalah kerajaan Ionian. Kastil besar inilah yang telah membuat orang-orang Ion tetap hidup begitu lama. Bahkan hegemoni pun tidak akan berani menerobos masuk ke kerajaan Ionian, tanah air para Ionian. Aku selalu mendengar betapa misteriusnya kerajaan Ionian, tapi aku tidak pernah memiliki kesempatan untuk benar-benar memasukinya, Ninedus mencibir. Aku sekarang akhirnya punya kesempatan. Apakah medali Autark beresonansi dengan sesuatu? Ning bertanya. Itu mulai terjadi setengah tahun yang lalu, Ninedus tertawa. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku terus menarikmu lebih dekat dan lebih dekat melalui teleportasi ruang waktu. Aku ingin melihat kerajaan Ionian dari dekat dengan mataku sendiri. Ini benar-benar agak menakjubkan. Ninedus menatap pemandangan di depannya dengan puas. Jadi aku menghabiskan setengah tahun terakhir melakukan semua itu tanpa hasil, kan? Ning menikmati pemandangan juga. Kerajaan Ionian benar-benar merupakan situs yang menakjubkan dan indah untuk dilihat. Keduanya melihatnya dengan cermat selama beberapa waktu sebelum memutuskan untuk masuk ke dalam. Swoosh! Ninedus melambaikan tangannya, menarik Ning ke dunia realnya. Dia kemudian mengangkat medali Autark tinggi-tinggi saat dia mengaktifkan kekuatan di dalamnya. Ledakan. Aura agung dari kekuatan berwarna darah menutupi Ninedus. Astaga, itu langsung menembus ruang waktu, menyebabkan dia langsung menghilang. Kerajaan Ionian adalah tempat yang penuh dengan banyak rahasia. Tempat paling misterius dan rahasia berada di dalam dunia tertentu. Ini adalah tempat yang bahkan sulit dimasuki oleh orang Ion dan setiap kali mereka berhasil masuk, mereka harus membayar harga yang sangat mahal terlebih dahulu. Sebuah keretakan tiba-tiba muncul di kehampaan di atas dunia misterius ini. Astaga, sosok Ninedus Sektler terbang keluar dari celah. Kami tiba. Ninedus mengamati sekelilingnya, agak bingung.
Wajahnya tiba-tiba menegang. Dia melambaikan tangannya, menyebabkan seorang pemuda berjubah putih muncul di sebelahnya. Kami sudah diteleportasi ke dalam Dark North. Lihat ke sana, cepat. Ninedus menunjuk ke kejauhan. Ning mengikuti pandangannya, hanya untuk melihat sungai astral yang sangat besar dan mempesona. Ada kapal terbang di dalam aliran sungai astral, dan di depan kapal itu ada benda terbang berbentuk menara yang aneh. Di ujung menara ada 3 singgasana kerajaan dan 3 humanoid onyx duduk di atasnya. Menara itu memiliki total 9 tingkat, dan setiap tingkat memiliki daolord berjubah perak yang berdiri di atasnya. Sebanyak 300 daolord berjubah perak itu bisa dilihat. Situs. Ning agak terkejut. Kapal terbang dan menara aneh itu saling berhadapan. Di atas menara ada 3 sosok onyx dan 3 daolord berjubah perak. Tunggu, ada yang salah. Jining dan Ninedus dengan cepat menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Aura mereka tampak tidak aktif. Mereka tidak tampak seperti Site yang kita lihat sebelumnya, kata Ning lembut. Ayo kita lihat, kata Ninedus. Ning setuju, dan keduanya mulai diam-diam merayap ke depan. Saat mereka bergerak semakin dekat, keduanya dapat melihat prasasti batu yang tergantung tepat di sebelah kapal terbang. Prasasti itu, Ning dan Ninedus buru-buru memeriksanya, dengan cepat mengenali dan membaca karakter pada prasasti batu. Prasasti itu berkata, "Saya Bolin. Saya memiliki 5 murid pribadi. Murid kelima saya, Bazu, adalah yang paling berbakat dan terkuat dari 5, jauh melebihi hegemoni biasa. Namun, dia adalah orang pertama yang mati di tangan Site, dan dia sebenarnya adalah hegemon ketiga yang binasa setelah Site mengungkapkan taring dan cakar mereka. Dalam pertempuran itu, Site mengirim seluruh resimen yang diperintahkan oleh 3 kaisar hitam mereka untuk menyergap dan membunuh muridku. Dalam pertempuran itu, muridku Bazu membunuh 126 daolord perak dan kaisar hitam, tetapi pada akhirnya dia dikepung dan dibunuh juga. Meskipun saya bergegas ke dia secepat saya bisa, saya masih datang sedikit terlambat. Sekarang perang telah dimulai. Jika peradaban pembudidaya kita dikalahkan dalam perang ini, harapan saya adalah bahwa banyak dunia kita akan terus melahirkan lebih banyak pembudidaya, yang dapat menguji diri mereka sendiri melawan daolord perak dan kaisar hitam di sini. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui seberapa kuat Site itu. Ingat, ini hanyalah prajurit biasa dari ras Site, mereka tidak bisa dianggap sebagai elit Site yang sebenarnya. Anda benar-benar tidak boleh terlalu percaya diri terhadap Site ketika Anda bertarung, Anda harus habis-habisan. 318 planet terdekat di dalam sungai astral di sebelah kami masing-masing memiliki warisan di dalamnya yang ditinggalkan oleh salah satu hegemoni yang mengikutiku. Tak satu pun dari kita yang tahu berapa banyak dari mereka yang akan selamat dari perang ini, dan ada kemungkinan bahwa mereka semua akan hancur, mewakili akhir dari hasil panen peradaban pembudidaya dan mengakhiri kekuatan yang dibangun selama tak terhitung jumlahnya, Ion. Mereka semua meninggalkan warisan mereka di sini dengan harapan bahwa peradaban pembudidaya kita tidak akan pernah sepenuhnya binasa. Bahkan jika kita para kultivator akhirnya kalah dalam pertempuran ini, saya masih percaya bahwa dunia kita akan melahirkan aliran pejuang perlawanan yang tak ada habisnya. Suatu hari, Site akan dilenyapkan. Ini adalah kata-kata Bolin. Ning dan Ninedus tercengang selama beberapa waktu setelah membaca karakter di prasasti batu. Mereka bisa merasakan tekad bertarung yang kuat yang melekat dalam kata-kata itu meskipun Autark Bolin sangat kesakitan saat melihat muridnya binasa. Ketika dia menulis di atas prasasti batu ini, dia benar-benar fokus untuk melestarikan peradaban pembudidaya secara keseluruhan. Untungnya, kami akhirnya memenangkan perang itu, gumam Ning. Ya, untuk Autark Bolin untuk meninggalkan begitu banyak tindakan pencegahan, saya benar-benar tidak bisa membayangkan betapa kuatnya Site dulu, Ninedus menghela nafas. Autark berkata bahwa kita bisa bertanding melawan Silver Daolords dan Black Emperors ini, kata Ning. Apakah mereka mampu bertarung? Ninedus melirik menara yang jauh. Aku akan mencobanya dulu. Saat dia berbicara, dia segera terbang. Begitu Ninedus bergerak lebih dekat ke menara terbang, salah satu kaisar hitam yang berdiri di atas menara tiba-tiba melirik ke bawah dan berkata dengan dingin, "Pergi dan bunuh musuh itu." Ya, Kaisar. Seketika, salah satu daolord perak di tingkat paling bawah menara segera mengakui perintah itu. Aura kekuatannya dengan cepat berkembang dan bertambah kuat saat dia terbang menuju Ninedus Sektler. Adapun Ning, dia hanya melihat dari jauh. Dia tidak terlalu khawatir Ninedus jauh lebih baik daripada dia dalam bertahan hidup. Suara mendesing. Silver Daolord langsung menyerang Ninedus dengan tombak panjang di tangannya. Aku ingin melihat seberapa kuat Site Silver Daolord, asli. Ninedus sangat ingin melakukan pertempuran,
dan dia mengirim tongkat panjangnya ke arah serangan yang akan datang, menyebabkan serangkaian riak yang tampaknya tak berujung muncul di sekitarnya. Ledakan. Ujung tombak berbenturan langsung dengan tongkat panjang. Ninedus segera bisa merasakan tongkat panjangnya bergetar sampai dia hampir kehilangan kendali. Adapun tombak panjang, itu terus menusuk ke bawah ke arahnya. Slash itu menusuk Ninedus di dadanya. Mata Ninedus melebar tak percaya. Dengan whoosh, dia berubah menjadi gelombang besar yang dengan cepat mundur ke belakang. Kamu ingin lari? Silver Daolord menekan serangan itu, tombak panjangnya menyerang lebih dari 100 kali kecepatan cahaya. Ninedus segera berubah menjadi air sekali lagi saat dia melanjutkan retretnya yang terburu-buru. Memotong, memotong, memotong. Silver Daolord melancarkan serangan satu demi satu, ujung tombak panjangnya berkilau dengan cahaya yang sangat tajam. Ninedus mengeluarkan tangisan yang menyedihkan, aku bisa merasakan sakitnya bahkan melalui aquaformku yang kebal. Ini menakutkan. Sambil melolong, dia terus melarikan diri. Perlu bantuan saya, Ning berteriak padanya. Belum. Ninedus segera menjawab. Namun, setelah Ninedus melarikan diri dari jarak tertentu, Silver Daolord tiba-tiba berhenti. Daolord perak melirik Ninedus dengan dingin, lalu terbang kembali ke menara dan kembali ke posisi semula di tingkat bawah. Aura kekuatannya yang luar biasa dengan cepat menghilang karena tampaknya kembali normal. Ninedus melarikan diri ke sebelah Ning, berubah kembali menjadi bentuk manusia. Wah, Ninedus menghela nafas lega. Kamu dipukuli hanya dalam satu bentrokan. Ning menyeringai. Mereka pasti jauh lebih kuat daripada 3 pemimpin klan, kata Ninedus cepat. Daolord perak itu memiliki seni tombak yang sangat hebat, saya membayangkan dia setara dengan saya. Mengingat bahwa dia juga telah menjalani ritual sakrifisium untuk menjadi Daolord perak, dia secara alami jauh lebih kuat daripada aku. Jadi seperti inilah Daolord perak sejati. Ketiga pemimpin klan itu memiliki tingkat wawasan yang terlalu rendah. Ning mengangguk. 3 kaisar hitam itu bertanggung jawab atas total 300 Daolord perak, betapa menakutkannya. Daolord perak ini semuanya sebanding dengan 8 Archon, penguasa kota suci. 300 dari mereka bekerja bersama, bahkan seorang hegemon pun tidak akan mampu menahan mereka. 300 Daolord perak benar-benar kekuatan yang sangat kuat. Murid pribadi Autark Bolin, Hegemon Basu, cukup kuat meskipun dia dikepung, dia mampu membunuh 126 Daolord perak dan Kaisar Hitam. Ninedus menghela nafas dengan takjub. Ning merasa kagum terhadap Hegemon Basu juga. Selama Perang Fajar, kedua hegemoni wilayah tak berujung telah musnah untuk menjatuhkan Kaisar Hitam itu. Jelas, Hegemon Basu jauh lebih kuat daripada sebelumnya, tapi sayangnya, dia masih mati. Aku akan mencobanya juga. Ning mewujudkan 3 kepala dan 6 lengan, lalu menyerang ke depan dengan 6 pedang North Bow siap. Menara terbang terus melayang di sana dalam kehampaan. Setelah Ning bergerak lebih dekat ke sana, salah satu kaisar hitam di puncak menara melirik Ning dan kemudian memerintahkan, pergi dan bunuh penyerbu. Seketika, Silver Daolord yang memegang tombak di bagian paling bawah menara mengakui ya, Kaisar. Saat berbicara, itu terbang menuju Ning. Ini bukan makhluk hidup yang sebenarnya, mereka tidak lebih dari simulakra. Ning tahu bahwa mereka tidak hidup, tapi dia masih merasa kagum pada Autark untuk dapat membuat simulakra dari 3 kaisar hitam dan 300 Daolord perak, benar-benar luar biasa. Autark benar-benar sangat kuat. Berkat kepemimpinan Autark dan kultivator yang tak terhitung jumlahnya yang mengorbankan diri mereka sendiri, mereka pada akhirnya dapat melenyapkan Site, meskipun dengan biaya yang sangat besar. Hah! Daolord perak menyapu dengan tombak panjangnya, memutarnya dalam busur melingkar saat ia menyapu ke arah Ning dengan cara yang gigih. Dentang! Ning bergerak untuk menghindar sambil dengan lembut menyerang dengan pedangnya menggunakan Omega Sword Dao Solehet untuk mempengaruhi serangan Silver Daolord. Meskipun Silver Daolord setara dengan staf seni Ninedus, Ning masih sedikit lebih unggul darinya. Namun, perbedaannya tidak terlalu besar, dan keuntungan lain dari Silver Daolord lebih dari kompensasi untuk itu. Dentang! 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 Ledakan! Keduanya terus bertarung, menyebabkan gelombang kejut meledak ke segala arah yang menyebabkan kekosongan bergetar. Ning dan Silver Daolord berimbang dalam pertarungan. Salah satu kaisar hitam di puncak menara mengerutkan kening. Bahkan setelah sekian lama berlalu, dia masih belum ditangkap. Salah satu dari kalian, pergi dan bunuh dia. Ya, Kaisar. Seketika, Daolord perak memegang sepasang kapak dibebankan juga, memaksa Ning perlahan mulai mundur. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Daolord yang menggunakan tombak dan Daolord yang menggunakan kapak berteriak serempak. Keduanya telah mengepung Ning dan menyerangnya dari posisi menjepit.
Ning segera berada pada posisi yang kurang menguntungkan, tetapi berkat kecakapan defensifnya dan 6 pedang North Bow-nya, dia bisa bertahan. Saat bertahan, dia terus mundur dengan kecepatan tinggi. Satu lagi, pergi. Kaisar Hitam di puncak menara mengeluarkan perintah lagi, menyebabkan Daolord perak ketiga menyerbu ke depan. Yang ini memiliki pedang raksasa di punggungnya. Namun, sebelum berhasil tiba Ning sudah bergerak melampaui jarak kritis, di mana semua Daolord perak mundur juga. Ini adalah sesuatu yang telah diterapkan oleh Autark Bolin, dia telah melakukan semua ini untuk membantu meredam dan melatih para junior ini, bukan membunuh mereka sama sekali. Tantangan yang berat. Jika satu tidak melakukan pekerjaan, kirim dua. Jika dua tidak bisa meretasnya, kirim tiga, Ning menggelengkan kepalanya. Jika kita bisa memaksa ke-300 Daolord perak dan ketiga Kaisar Hitam untuk menyerang secara serempak sekarang itu akan benar-benar sesuatu, kata Ninedus bersemangat. Haha, itu harus menunggu setelah Anda menyelesaikan Daomerge Anda, kata Ning. Oh, benar. Autark Bolin mengatakan bahwa 318 planet terdekat dengan kita semua memiliki warisan yang ditinggalkan oleh berbagai hegemoni. Ayo kita lihat. Benar, Ninedus juga penasaran. Astaga, astaga. Keduanya dengan cepat terbang menuju planet yang terletak paling dekat dengan prasasti batu. Planet ini tidak terlalu besar, hanya keliling 10.000 kilometer. Begitu mereka mendarat di atas planet ini, mereka segera merasakan gelombang kekuatan yang dipancarkan ke dalam pikiran mereka. Samar-samar mereka bisa melihat gambaran mental dari binatang berkaki empat yang menjulang di depan mereka, suaranya menggelegar di dalam pikiran mereka. Saya Hegemon Tousan Rhinos, seorang punggawa Autark Bolin. Perang melawan Sith telah dimulai, dan kita semua hegemoni mengikuti Autark Bolin ke dalam pertempuran melawan Sith. Tidak ada yang tahu apa hasil akhirnya, jadi saya telah meninggalkan semua wawasan dan teknik tertinggi saya di tempat ini. Peradaban pembudidaya tidak akan binasa. Sith suatu hari akan dimusnahkan. Jining merasa agak tergerak dan terinspirasi. Dia bisa merasakan bagaimana Hegemon Tousan Rhinos telah sepenuhnya bertekad untuk melawan Sith sampai mati, dan juga bisa merasakan seberapa besar harapan yang telah diberikan Hegemon terhadap peradaban pembudidaya secara keseluruhan. Aku ingin tahu apakah senior ini bisa selamat dari Perang Fajar atau tidak. Ning tahu betapa brutalnya Dawn War, karena semua Hegemon of the Endless Territories selama era itu telah musnah dalam Dawn War. Tidak peduli apa pada akhirnya, pihak kita menang. Pengorbanan semua pembudidaya yang terbunuh itu tidak sia-sia. Ledakan. Gelombang kekuatan ditembakkan sebagai sejumlah besar informasi membanjiri pikiran Ning. Ini adalah warisan Hegemon Tousan Badak. Ning dilatih di Omega Pedang Dao dan telah menerima bimbingan dari Tao Autark sekarang. Dia memiliki visi yang jauh lebih luas daripada banyak orang. Warisan tingkat hegemon ini berguna baginya dibandingkan dengan daunnya sendiri, tetapi seni rahasia lebih membantunya. Beberapa waktu kemudian, Ning dan Ninedus terbangun dari lamunan mereka di atas planet kecil. Mereka bertukar pandang. Menakjubkan. Suara Ninedus agak serak. Ya, cukup luar biasa. Ning mengangguk. Demi memastikan bahwa peradaban pembudidaya akan terus berlanjut, dia tidak menahan sama sekali. Dia bahkan tidak mengharuskan kita untuk bersumpah demi darah ketika mempelajari warisan ini. Ya, Ninedus mengangguk. Itu benar tidak ada yang dipaksa untuk bersumpah darah kehidupan. Harus dipahami bahwa semakin berharga suatu warisan, semakin besar kemungkinan penerusnya harus bersumpah untuk mempelajarinya. Hegemon pedang di alam semesta alternatif, Paragon Pil, Hegemon Bright Sore, mereka semua membutuhkan sumpah darah kehidupan bahwa ajaran mereka tidak akan diajarkan kepada orang luar. Bahkan sekte yang cukup biasa seperti Istana Fastiven membutuhkan sumpah ini. Ning telah dipaksa untuk membayar harga yang signifikan hanya untuk mengirimkan teknik yang cukup biasa dan kemampuan ilahi dari Istana Fastiven kembali ke tiga alam. Tapi Tousan Rhinos telah menjadi hegemon yang agung. Namun, dia tanpa henti mewariskan semua warisan yang telah dia kembangkan selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya kepada Ning dan Ninedus bahkan tanpa mengharuskan mereka untuk bersumpah darah kehidupan. Ayo pergi ke planet lain itu, kata Ning. Ayo pergi. Ninedus mengangguk. Astaga, astaga. Keduanya terbang bersebelahan seperti seberkas cahaya saat mereka pindah ke planet yang paling dekat dengan mereka. Planet ini juga cukup kecil, hanya berukuran 10.000 kilometer. Ketika kaki mereka mendarat di atas planet ini, mereka sekali lagi merasakan bahwa riak kekuatan ditransmisikan ke dalam pikiran mereka. Kali ini, Ning merasa seolah-olah dia bisa melihat seorang pria bersayap bersalju yang memancarkan lingkaran cahaya putih. Saya adalah Dewa Kaisar Helong, punggawa Autark Bolin dan master dari alam lain. Saya mendirikan gereja saya sendiri,
dan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya saya menyebarkan anisasi saya di 3 alam semesta. Saya telah berpikir bahwa saya akan dapat melanjutkan kampanye penaklukan saya, tetapi penampilan Site membawa saya kembali ke akal sehat saya. Baru saat itulah aku mengerti bahwa bagi Site, aku tidak lebih dari seekor semut yang mudah dihancurkan. Site berusaha memperbudak semua pembudidaya. Mereka seperti kita yang menolak untuk tunduk semuanya akan dihukum mati. Meskipun saya telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah menaklukkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ketika saya memikirkan bagaimana semua peradaban pembudidaya suatu hari nanti akan diperbudak oleh Site, saya hanya memiliki satu pikiran dalam pikiran saya untuk memusnahkan mereka. Aku, Dewa Kaisar Helong, akan melakukan segalanya dengan kekuatanku untuk membunuh semua Site. Kultivator masa depan, jika kami gagal dalam tugas kami, Anda harus mengambilnya sebagai pengganti kami. Bunuh, bunuh, bunuh. Kamu harus memusnahkan setiap Site. Suara agung dan mulia dari pria bersayap bersalju itu dipenuhi dengan kebencian pembunuh yang begitu kuat sehingga bahkan mengguncang hati Daoning. Beberapa saat kemudian, sejumlah besar informasi mulai membanjiri pikirannya. Ini semua warisan yang ditawarkan Dewa Kaisar Helong. Lama kemudian, Ning dan Ninedus membuka mata mereka dan bertukar pandang. Kekuatan seperti itu. Ninedus tercengang. Saya pikir seni pedang hati cukup unik, tetapi siapa yang mengira bahwa Kaisar Dewa Helong akan datang dengan teknik yang sama, seni kiamat Kaisar Dewa. Ning mengangguk. Ini adalah teknik lain yang memungkinkan perpaduan sempurna antara kekuatan hati dengan kekuatan suci. Berkat teknik ini, Kaisar Dewa Helong telah mencapai tingkat kekuatan yang melampaui hegemoni biasa. Inilah yang memberinya kekuatan yang dibutuhkan untuk mengendalikan alam semesta lain dan kemudian menyebarkan anisasinya ke 3 alam semesta terpisah. Gerejanya memiliki total 8 hegemon di dalamnya. Saya ingin tahu apakah sosok perkasa ini mampu bertahan, kata Ninedus. Mengingat seberapa kuat dia, sangat mungkin dia melakukannya. Namun, Ning tidak merasa percaya diri dalam menebak ini. Informasi yang mereka pelajari mengenai Site dari golem kelas kaisar yang mereka ikat benar-benar mengejutkan mereka, dan itu mungkin hanya puncak gunung es. Dewa Kaisar Helong sangat kuat, ya. Tapi dibandingkan dengan Site, seperti yang dikatakan Kaisar Dewa dia tidak lebih dari seekor semut. Mereka mengunjungi satu demi satu planet, terbang dari warisan ke warisan dan mengumpulkan semuanya. Sungai astral yang luas ini berisi triliunan planet dan bintang, tetapi hanya 318 planet yang paling dekat dengan kapal terbang yang memiliki warisan. Total 318 warisan hegemonik. Mereka mendengarkan nasihat yang ditinggalkan hegemon ini untuk anak cucu. Mereka bisa merasakan kebijaksanaan tak terbatas dan kerja keras yang tak terlukiskan yang meresap setiap warisan, dan dalam setiap kasus, baik Ning maupun Ninedus dipaksa untuk bersumpah darah kehidupan. Wah, Ning menghela nafas panjang. Dia merasa seolah-olah melepaskan tekanan terpendam yang membebani hatinya. Tidak satu pun dari mereka yang membutuhkan sumpah darah kehidupan. Dengan kata lain, kami diizinkan untuk mengirimkan semua 318 warisan hegemonik sesuka kami. Ninedus menghela nafas dengan takjub. Kami benar-benar diberi pemerintahan bebas. Ning bersemangat juga. Begitu banyak teknik, kemampuan ilahi, dan seni rahasia, dan mereka diizinkan untuk mengirimkannya sesuka hati. Tanah airnya, 3 alam, sekarang akan memiliki fondasi yang benar untuk tumbuh ke ketinggian yang luar biasa. Para senior ini mungkin ingin kita untuk mengirimkan mereka, kata Ning. Jika peradaban pembudidaya benar-benar dikalahkan dalam perang besar itu, secara alami akan ada kebutuhan untuk menghasilkan lebih banyak pembudidaya dengan kekuatan besar. Demi perang ini, mereka bahkan telah membuang ketakutan mereka akan kematian mereka secara alami tidak akan keberatan orang lain mentransmisikan warisan mereka. Tapi pada akhirnya, pihak kita memenangkan perang. Ninedus menghela nafas dengan emosi. Jadi, setiap anisasi modern sangat protektif terhadap warisannya yang berharga dan sama sekali menolak untuk mengirimkannya dengan santai kepada orang lain. Di masa lalu, peradaban pembudidaya menghadapi perang total melawan Site. Site telah dihancurkan sejak lama, jadi peradaban pembudidaya secara alami berbalik melawan satu sama lain sebagai gantinya. Ning menggelengkan kepalanya. Ancaman dari luar akan mendorong persatuan internal, tetapi begitu ancaman itu ditangani, perselisihan internal akan muncul sekali lagi. Bahkan tempat sekecil 3 alam pun mengalami perang saudara yang sengit. Neraka, bahkan klan kecil memiliki perselisihan internal, belum lagi tempat seluas wilayah tak berujung. Berbagai alam semesta kemungkinan besar bertarung satu sama lain juga. Misalnya,
Kerajaan kegelapan terdiri dari para pengungsi yang telah melarikan diri dari alam semesta lain. Akibatnya, mereka dikucilkan dan ditindas oleh penduduk lokal Endless Territories. Dark North, kata Ninedus dengan sungguh-sungguh. Ninedus menatapnya. Kami benar-benar tidak bisa begitu saja menyerahkan warisan ini mau tak mau, kata Ninedus. Begitu kekuatan besar menyadari apa yang kita miliki, kita akan berada dalam masalah serius. Sepakat. Fondasi setiap anisasi bertumpu pada para ahlinya yang kuat dan warisannya yang berharga. Ning mengangguk dengan sungguh-sungguh. Setelah kita pergi, aku berencana untuk melakukan perjalanan pulang, kata Ninedus serius. Saya akan menulis dan menyalin semua warisan yang kami peroleh. Saya akan membiarkan avatar saya memegangnya, dan saya tidak akan mempublikasikannya. Hanya jika saya mati atau setelah saya menyelesaikan upaya Daomerge saya akan mengirimkan hal-hal ini ke seluruh orang dahulu. Ninedus menghela nafas. Warisan ini akan memiliki dampak yang sangat besar. Jika saya mempublikasikannya terlalu cepat, itu mungkin akan memiliki dampak tertentu bagi saya. Setelah aku menyelesaikan Daomergeku, tidak ada lagi yang perlu aku khawatirkan dan jika aku mati, aku juga tidak perlu khawatir. Aku juga tidak akan terburu-buru untuk mengirimkannya. Ning mengangguk. Tanah air saya masih terlalu lemah. Pada akhirnya, dia akan memberikan warisan ini ke tiga alam, tetapi tidak bisa terburu-buru. Ning sedang bersiap untuk pertama-tama secara perlahan memperkenalkan ketiga alam teknik yang lebih dangkal, kemampuan ilahi, dan seni rahasia yang cocok untuk Dao Lord of the First Step. Adapun yang lebih mendalam, dia akan melakukannya dengan lambat. Jika dia mati, maka dia secara alami akan mengatur transmisi penuh. Warisan dari lebih dari 300 hegemoni, ini membawa tekanan yang sangat besar bagi Ning dan Ninedus. Tidak ada yang berani mengirimkannya dengan santai. Pada akhirnya, mereka masih terlalu lemah hanya jika mereka mencapai hegemoni sendiri, mereka tidak perlu takut. Di atas sebuah planet, Ning dan Ninedus sedang bermeditasi terpencil di dalam pondok jerami sementara dan pondok kayu sementara. Keduanya membutuhkan waktu untuk mencerna warisan ini dengan benar. Niat pertempuran yang tinggi yang telah dimasukkan oleh hegemon ke dalam pesan mereka sebenarnya adalah bentuk penempaan bagi mereka juga, menyebabkan kedua hati Dao mereka sedikit berubah. Dengan hal-hal ini, peluangku untuk berhasil di Daomerge telah meningkat sekali lagi. Ninedus berjalan keluar dari kabin kayu temporal, senyum di wajahnya. Sebuah Void Sea Jade Cell, sebuah Dao Guidance seorang autark, dan lebih dari 300 warisan hegemonik. Ninedus mulai merasa lebih dan lebih percaya diri. Dark North masih bermeditasi. Dia sedikit lebih lambat dariku. Ninedus terkekeh, lalu berbalik untuk melirik menara terbang. Saatnya untuk menguji Dao Lord perak itu lagi. Swoosh! Ninedus melonjak ke langit. Meskipun dia masih jauh lebih lemah dari Silver Dao Lord, dia setidaknya bisa menjaga dirinya tetap aman. Ini adalah kesempatan yang baik baginya untuk meredam dirinya sendiri. Jining membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencerna warisan ini daripada Ninedus, karena Ninedus telah mencapai Verge sebagai Dao Lord. Yang perlu dia lakukan hanyalah menyempurnakan daunnya dan mengumpulkan lebih banyak pengalaman untuk meningkatkan peluangnya untuk berhasil di Daomerge. Ning, bagaimanapun, berbeda. Dia hanya seorang Dao Lord dari langkah ketiga, yang berarti dia membutuhkan lebih banyak wawasan. Dia secara alami harus dengan hati-hati membenamkan dirinya dalam warisan hegemonik ini. Kami benar-benar mendapat banyak manfaat dari kunjungan ini. Ning muncul dari pondok temporalnya, lalu menatap menara terbang di kejauhan. Warisan dari lebih dari 300 hegemoni ini akan sangat membantu saya dan tiga alam. Kemampuan ilahi tidak berguna bagi Ning, tetapi seni rahasia sangat berguna. Meskipun dia memang memiliki seni rahasia yang dianugerahkan oleh hegemon pedang mati dari lawannya, 300 lebih hegemon ini menganugerahkan jauh lebih banyak. Faktanya, ada 4 yang fokus pada Dao of the Sword. Ning akhirnya memilih seni rahasia yang paling cocok untuknya. Begitu aku menjadi Dao Lord dari langkah keempat, aku akan secara bersamaan melatih kedua seni rahasia ini. Setelah saya menggunakan keduanya melalui domain pedang Yin yang saya, mereka akan saling memperkuat dan mendukung satu sama lain. Ning sangat ingin melihat apa yang akan terjadi. Ada kemahiran tertentu untuk memilih seni rahasia, dan semakin kuat seni rahasia, semakin banyak persyaratan yang harus dimiliki sehubungan dengan tingkat wawasan pengguna ke dalam Dao. 9 seni kebaruan, misalnya, membutuhkan seseorang untuk dapat menguasai dan menggabungkan 9 jenis petir Dao dengan sempurna. Seni Replay Water Ninedus membutuhkan wawasan luar biasa tentang Dao of Water. Seni rahasia hegemon pedang dan seni rahasia baru yang dipilih Ning ini sama-sama berfokus pada Dao pedang.
Keduanya mengharuskan pengguna untuk mengetahui banyak hal tentang Dao itu. Ninedus, Ning memanggil dengan keras. Suaranya melintasi aliran ruang dan melewati telinga Ninedus yang jauh, yang berjuang lebih dari 100 juta kilometer di kejauhan. Haha, Ninedus buru-buru mundur, menarik diri dari Daolord perak sambil melirik ke belakang. Dark North, kamu akhirnya keluar. Menilai dari caramu bertarung, kamu telah menyempurnakan serangan pamungkasmu lebih jauh lagi. Sikap staf yang sangat agresif itu, Anda mengeksekusi dengan fluiditas seperti air. Ini menunjukkan bahwa penguasaan Anda terhadap Dao of Water telah meningkat. Ning terbang seperti seberkas cahaya, dengan cepat tiba di sebelah Ninedus saat dia berbicara dengan pujian. 25 dari ratusan hegemon itu terampil dalam Dao of Water, memungkinkan saya mendapatkan banyak manfaat dari wawasan mereka. Saya merasa seolah-olah peluang saya di Daomerge tumbuh lebih baik dan lebih baik, kata Ninedus puas. Saya merasa seolah-olah saya memiliki peluang 10%. 10%. Kedengarannya kecil, tetapi Daolord biasanya memiliki kurang dari 1/100% dalam menyelesaikan Daomerge. Selamat, Ning mengungkapkan tampilan senang. Dia benar-benar merasa senang untuk Ninedus. Adapun dirinya sendiri, meskipun dia telah mendapatkan bimbingan Dao Autark dan juga meninjau banyak warisan hegemoni, jalannya masih seperti Omega Sword Dao itu adalah jalan yang tak terhitung kali lebih sulit daripada yang telah dipilih Ninedus. Ada batasan seberapa besar manfaat warisan lain ini baginya. Tak satu pun dari hegemoni itu telah memilih Omega Dao, jadi peluangnya di Daomerge masih tetap sangat kecil seperti sebelumnya. Jika dia gagal Daomerge-nya sementara Ninedus berhasil, dia akan meminta Ninedus untuk membantu mengurus 3 alam. Jika seorang hegemon mengawasinya, penghuninya akan memiliki kehidupan yang jauh lebih mudah. Bagaimana dengan kamu? Anda pasti mendapatkan lebih banyak wawasan daripada saya, kata Ninedus. Saya belum cukup sampai di sana, tapi saya merasa dekat dengan terobosan, kata Ning. Setelah menyaring pengalaman lebih dari 300 hegemoni, Ning telah memperoleh beberapa wawasan baru tentang sikap Heavenbreaker-nya. Dia tidak terlalu jauh dari mencapai tahap keempat itu. Cukup mengobrol. Aku akan bertanding sedikit melawan para Daolord perak itu. Ning segera mewujudkan 3 kepala dan 6 lengan, lalu menyerbu menuju menara terbang dengan 6 pedang North Bow siap. Beberapa saat kemudian, humanoid Onyx yang berdiri di puncak menara terbang memerintahkan 3 Daolord perak untuk menyerang. Dia berani datang lagi. Bunuh dia. Bunuh Daolord ini. 3 Daolord perak menyerbu ke arah Ning, dengan Ning berhenti di dekat batas luar dan melibatkan mereka dalam pertempuran di sana. Ketika dia merasa bahwa dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dia akan segera mundur di luar perimeter. Dengan begitu, Silver Daolord akan mundur juga. Ning dan Ninedus sama-sama mengerti apa niat Autark Bolin. Autark Bolin telah menciptakan dunia ini, kemudian ratusan pengikut hegemonnya meninggalkan warisan mereka, justru agar dia dapat memastikan para pembudidaya masa depan akan memiliki akses ke teknik immortal yang baik, kemampuan ilahi, dan seni rahasia. Dia bahkan telah melangkah lebih jauh dengan membuat simulakra dari Kaisar Hitam dan Daolord Perak dari Sith, semua ini demi meningkatkan kekuatan tempur para pembudidaya. Dia benar-benar mencurahkan hatinya ke dalam ini. Ning menghela nafas dengan emosi. Dark North, Dark North. Setelah beberapa tahun bertarung, Ninedus tiba-tiba berseru, kami belum mengunjungi kapal terbang itu. Bukankah kita harus masuk ke dalam dan melihatnya? Autark Bolin tidak mengatakan bahwa kapal itu menyimpan harta di dalamnya, kata Ning. Prasasti batu hanya menyebutkan bahwa seseorang dapat bertanding melawan Sith yang disimulasikan dan memperoleh warisan dari hegemoni. Kita masih harus pergi melihat-lihat. Tidak melakukan apa-apa selain sparring melawan Silver Daolord bagaimanapun juga agak membosankan sekarang. Saya mengerti setiap teknik yang mereka gunakan, kata Ninedus. Benar, bertarung agak tidak ada gunanya sekarang. Ning setuju dengan penilaian ini. Saat bertarung melawan 3 Daolord perak, dia sering mendapati dirinya tidak mampu bertahan dan dengan demikian terpaksa mundur. Tapi ini bukan karena dia berada pada tingkat wawasan yang lebih rendah pada kenyataannya, dia berada di level yang lebih tinggi dari mereka bertiga. Masalahnya adalah musuhnya sangat cepat dan kuat, dan tidak ada jawaban untuk itu. Hal ini membuat perdebatan melawan mereka penggunaan terbatas untuk Ning. Mari kita berhati-hati, Ning memperingatkan. Seharusnya baik-baik saja. Autark Bolin tidak akan membuat jebakan untuk kita, kata Ninedus. Tetap saja, dia memilih untuk mengirim salah satu golem kelas kaisar untuk mengintai terlebih dahulu. Kapal terbang itu benar-benar kosong di dalam. Tidak ada jebakan di dalam, juga tidak ada harta. Hanya ada sebaris kata yang tertinggal di dinding bagian dalam.
Satu-satunya cara untuk menerobos dari hegemoni dan mencapai autarki adalah dengan mengumpulkan pengalaman yang cukup. Selain ini, tidak ada jalan lain. Baris kata-kata ini dipenuhi dengan keagungan yang megah. Jelas, mereka telah ditinggalkan oleh autark Bolin sendiri. Kumpulkan pengalaman yang cukup. Ning dan Ninedus menatap baris kata untuk waktu yang lama. Jangan terlalu memikirkannya. Tantangan terbesar yang berdiri di depan kita adalah Daomerge. Ning tersenyum. Mari kita khawatir tentang ini setelah berhasil di Daomerge. Sepakat. Ninedus mengangguk. Oh, benar. Dark North, kami telah menghabiskan seluruh waktu ini di area sekitar kapal terbang. Kita belum menjelajahi bagian lain dari dunia ini. Sejujurnya, ada batasan seberapa banyak tempat ini akan berguna bagi kita. Saya berencana untuk menjelajahi daerah ini sedikit jika tidak ada yang lain di sini, aku akan pergi. Tapi tentu saja, jika Anda ingin berlama-lama di sini sedikit lebih lama, saya bisa menunggu di planet terdekat dan berlatih di sana sampai Anda siap berangkat. Tempat ini juga tidak banyak berguna bagiku. Ning setuju. Ayo, mari kita berjalan-jalan dan melihat apa yang bisa dilihat. Setelah itu, kita akan pergi. Dunia yang telah diciptakan autark ini sangat besar. Ning dan Ninedus berdiri di dalam kekosongan di atasnya. Dunia hati, turun. Dengan tetapi pikiran, Ning mengirim proyeksi Heartward yang luas bergemuruh ke bawah. Dengan cepat menyebar ke segala arah untuk mencakup seluruh planet. Dan, tanya Ninedus, bagian lain dari dunia ini benar-benar kosong dan tanpa segala sesuatu. Ning menunjuk ke kejauhan. Satu-satunya pengecualian adalah di sana. Sungai astral sepertinya melewati seluruh dunia ini, dan ada sesuatu di dalamnya yang memancarkan aura kekuatan luar biasa. Bahkan proyeksi hati saya tidak dapat menyusup ke dalamnya sama sekali. Oh, sepertinya kita perlu meluangkan sedikit waktu untuk melihat ke sungai astral ini. Ninedus dipenuhi dengan kegembiraan. Ayo pergi. Astaga, astaga. Keduanya segera memasuki sungai astral dan mulai terbang melewatinya. Kapal terbang, menara terbang, dan 318 planet kecil tidak lebih dari bagian kecil dari sungai astral yang luas yang meresapi dunia besar tempat mereka berada. Ada banyak bintang di sini, tetapi semuanya tampak biasa saja. Ninedus agak kecewa dengan apa yang dia temukan. Sekarang, mereka sudah terbang selama lebih dari 3 bulan dan telah mencari hampir setengah dari sungai astral. Gemuruh. Jauh di sana, ada sebuah planet besar yang perlahan-lahan berputar di tempatnya, memancarkan aura keagungan yang menindas. Ning dan Ninedus samar-samar bisa merasakannya bahkan dari jarak yang sangat jauh, menyebabkan mata mereka menyipit. Harus diingat bahwa semua planet lain berukuran kecil, hanya sekitar 10.000 kilometer. Namun, planet luas yang bisa mereka lihat secara samar di kejauhan, setidaknya berdiameter 10 miliar kilometer. Sungguh planet yang sangat besar, dan aura yang sangat kuat. Jadi sungai astral sebenarnya memiliki lokasi khusus di dalamnya. Ning dan Ninedus saling bertukar pandang, lalu segera terbang ke arahnya. Saat mereka bergerak lebih dekat, mereka dapat melihatnya dengan lebih jelas. Planet ini cukup unik. Di satu sisi, ada lautan api merah menyala yang memancarkan aura panas yang luar biasa. Gelombang api yang mengguncang sisi itu sebenarnya dipenuhi dengan riak dao itu sendiri, dengan setiap gelombang mengandung sejumlah kekuatan yang sebanding dengan serangan kekuatan penuh dari Dao Lord dari langkah keempat. Hal ini menyebabkan Ning dan Ninedus merasa terkejut. Sisi lain planet ini adalah aliran air biru tua yang tak berujung yang memancarkan aura dingin yang tak terbatas. Dingin ini juga memancarkan riak-riak dao dengan kekuatan yang sama ke sisi lain. Sungguh planet yang tidak biasa. Ning agak terkejut. Satu sisi dipenuhi dengan lautan api, yang lain dipenuhi dengan lautan air yang sedingin es. Kedua belah pihak memancarkan misteri mendalam dari Dao. Adapun persimpangan belahan bumi di mana energi panas dan dingin bertemu dan berbenturan satu sama lain, garis kabut tebal tak berujung muncul. Jauh di dalam kabut, mereka samar-samar bisa melihat mahkota pohon besar, serta melihat beberapa buah panjang, kurus, merah menyala yang tergantung dari atas. Dilihat dari daunnya itu seharusnya salah satu dari 8 jenis buah darah suci, buah darah Maha Kudus. Tapi buah-buahan ini terlihat agak aneh. Dan, secara umum, satu pohon buah darah Omnigedon seharusnya hanya memiliki 3 buah per panen. Saya sudah bisa melihat kira-kira 6 buah yang tumbuh dari ubun-ubun pohon, dan sisanya diselimuti kabut. Ning bingung. Apakah itu jenis buah lain? Ninedus, bisakah kamu mengenali pohon buah ini? Dilihat dari batang, dahan, daun, dan aura buahnya Ninedus juga mengerutkan kening dengan bingung. Iya, itu pasti pohon buah darah Omnigedon.
Dia adalah seorang pembudidaya kuno yang memiliki tingkat status yang sangat tinggi dalam perlombaan. Sebagai hasilnya, dia tahu sebagian besar bahan dan bahan berharga di Chaos Verse. Tapi ada sesuatu yang terasa aneh. Jining mengerutkan kening. Ya, buah darah Omnigedon berbentuk bulat dan licin, mereka tidak terlihat panjang dan kurus seperti itu. Selain itu, ada terlalu banyak buah dan pohon itu sendiri tampaknya terlalu besar, kata Ninedus. Ning berkedip. Benar, dia tidak menyadarinya sebelumnya, tapi pohon buah darah Omnigedon biasa tingginya kira-kira hanya 30 meter. Namun, mahkota pohon yang diselimuti kabut di kejauhan harus lebih dari 3 juta meter. Meskipun terlihat agak aneh, pohon ini jelas merupakan harta yang tak ternilai. Tatapan Ninedus berubah panas karena keinginan. Dilihat dari aura buah darah itu, mereka pasti sangat luar biasa. Ayo kita lihat, kata Ning. Keduanya tidak ragu-ragu, segera terbang dengan hati-hati ke dalam kabut yang dalam. Segera, mereka turun ke area di luar wilayah yang diselimuti kabut, tempat di mana panas terik bertemu dengan dingin yang menyengat dan menghasilkan kabut itu. Ning dan Ninedus masih bisa melihat beberapa puluh ribu kilometer ke wilayah yang diselimuti kabut. Gelombang panas yang membara menyapu mereka dari satu sisi, sementara gelombang energi es yang dingin menyapu ke arah mereka dari sisi lain. Ning dan Ninedus turun ke tanah yang tipis dan sempit di mana dua lautan unsur bertemu dan bertabrakan. Oh, beberapa anak lagi datang untuk menguji keberuntungan mereka. Suara serak, kisi-kisi yang terdengar seperti pisau dan pedang yang saling bertabrakan tiba-tiba terdengar. Ning dan Ninedus keduanya sangat terkejut. Mereka buru-buru berbalik untuk melihat ke arah suara itu, hanya untuk melihat kabut di kejauhan dengan cepat mulai menghilang. Seberkas cahaya biru tua yang bahkan lebih pekat dari kabut muncul darinya, merobek kabut itu. Ning dan Ninedus segera melihat makhluk aneh berwarna biru tua yang tampak seperti naga laut merangkak ke tepian, tipis di antara dua sisi dunia. Itu menatap lurus ke Ning dan Ninedus dengan mata emas gelapnya. Naga biru tua ini tampaknya telah sepenuhnya dipahat dari es yang membeku, dan memancarkan aura dingin dengan kekuatan yang luar biasa. Kemungkinan besar, bahkan Daolord tingkat kedua akan berakhir dengan jiwa sejati mereka membeku dan kemudian hancur, mengakibatkan kematian mereka, kecuali jika mereka memiliki metode penyelamatan hidup yang sangat kuat. Haha, menarik. Dua orang muda, datang untuk bermain. Hal-hal akhirnya menjadi menarik. Tawa yang dalam dan gemuruh terdengar dari sisi lain juga, dan Ning dan Ninedus buru-buru berbalik untuk melihat. Kabut tebal terbelah sekali lagi, dan dari sisi lain tepian muncul seekor kuda api berotot berkuku empat yang mulai berjalan menuju Ning dan Ninedus. Naga biru tua dan kuda yang berapi-api memandang Ning dan Ninedus dengan rasa ingin tahu. Dark North, tempat ini pasti menyimpan beberapa rahasia. Ninedus menjadi agak gugup saat dia mengirim mental, keduanya sangat kuat dan menimbulkan ancaman yang luar biasa. Saya khawatir saya tidak akan cocok untuk mereka sama sekali. Kami akan menandingi mereka pukulan demi pukulan. Ning tetap cukup tenang. Kedua binatang aneh ini juga memberikan tekanan padanya, tapi dia masih merasa percaya diri dengan kemampuannya untuk tetap hidup. Ninedus tiba-tiba berteriak dengan keras, "Salam, senior." Oh, betapa bagusnya. Seorang junior yang memahami cara yang tepat untuk berperilaku. Naga biru tua itu menurunkan kepala drakonik raksasanya untuk mengintip ke bawah ke arah Ning dan Ninedus. Setelah semua siklus kekacauan ini, Ionian akhirnya mengirim Daolord lain. Tapi kalian berdua tidak terlihat seperti orang Ion. Apakah orang-orang Ion menyadari bahwa mereka kalah dan memilih untuk meminta bantuan orang luar? Ionian benar-benar tidak berguna. Kuda yang menyala itu berkata sambil terkekeh, mereka memiliki dunia ini untuk diri mereka sendiri, tetapi mereka belum mampu menghasilkan sebanyak satu ahli yang benar-benar kuat. Sejauh Kaisar pergi, mereka bahkan tidak memiliki hegemon. Adapun Daolord, semuanya biasa-biasa saja. Karena kalian berdua adalah Daolord, kami akan mengikuti aturan yang sama seperti biasanya. Jika kamu bisa mengalahkan kami berdua, kami tidak akan menghalangi jalanmu, kata naga laut biru tua itu. Kamu hanya perlu mengalahkan kami berdua. Kuda yang menyala itu juga sangat bersemangat. Ning dan Ninedus keduanya tertarik dengan ini. Mereka mulai mengerti. Senior, kata Ning, apakah kami harus mengalahkanmu secara individu, atau haruskah kita bertarung dalam kelompok? Kalian berdua bisa melawan kami, satu persatu. Naga laut itu tertawa kecil. Lawan aku dulu, lalu melawan pria berapi-api di sana. Jika Anda dapat mengalahkan kami berdua secara terpisah, Anda akan diizinkan untuk melakukan sesuka Anda. Berhenti tidur. Kalian semua, ke sini.
Kuda yang menyala itu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan lolongan hebat yang bergema di setiap inci planet ini. Wow! Seluruh planet yang luas tiba-tiba mulai bergetar dan bergemuruh ketika dua lautan besar di kedua sisi mulai bergetar. Satu naga laut biru demi satu mulai terbang keluar dari lautan biru, sementara semakin banyak kuda yang menyala terbang keluar dari lautan api. Mereka berbeda dalam ukuran dan kekuatan, dengan yang besar memiliki aura yang bahkan lebih menakutkan daripada keduanya di depan Ning. Yang lebih kecil sedikit lebih lemah. Hampir 100 naga laut dan kuda-kuda yang menyala akhirnya muncul. Mereka semua melihat ke daerah ini, menonton dengan agak bersemangat. Ini benar-benar menakutkan. Ninedus sangat ketakutan dengan ini. Dia segera mengirim ke Ning, sebenarnya ada banyak makhluk yang tersembunyi di dalam planet ini. Jika mereka semua menyerang serempak, aku khawatir hanya hegemon yang bisa bertahan. Iya, Ning merasakan bahaya mengerikan yang ditimbulkan kedua kelompok. Binatang buas ini terlalu kuat, baik dia maupun Ninedus tidak mungkin bisa melawan mereka. Dikelilingi dan diawasi oleh begitu banyak binatang buas itu, Ning dan Ninedus merasakan tekanan yang besar. Ini adalah anggota ras kita, kata naga laut biru tua di depan Ning. Jangan khawatir, karena kalian berdua hanyalah Daolord, mereka hanya akan berdiri di satu sisi dan menonton. Jika seorang kaisar datang, mereka harus mengalahkan kedua ras kita untuk melanjutkan. Sebagai Daolord belaka, mengalahkan kami berdua saja sudah cukup. Jika tidak, Anda bisa melupakan pergi dengan harta apapun di planet ini. Siapa di antara kalian berdua yang akan menjadi yang pertama menyerang? Kuda yang menyala-nyala itu mulai tidak sabar. Ning dan Ninedus keduanya merasa agak tercengang. Ninedus mengirim mental, Ionians tidak memiliki hegemoni. Sepertinya mereka tidak bisa mengalahkan dua ras ini, dan aku bahkan tidak bisa membayangkan berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum mereka bisa melahirkan seorang Daolord yang mampu mengalahkan kedua monster ini tanpa bantuan. Ya, saya akan pergi dulu dan melihat betapa tangguhnya binatang-binatang ini, kata Ning. Terserah kamu, saya tidak punya tembakan sama sekali, kata Ninedus tanpa daya. Alam bawah sadarnya meneriakkan bahaya padanya, memastikan bahwa dia mengerti bahwa dia sama sekali tidak cocok untuk kedua binatang buas ini. Dua binatang besar yang berdiri di setiap ujung sebidang tanah tipis itu menyipitkan mata ke titik kecil di depan mereka. Jauh di sana, di dalam dua lautan luas, dua ras dari hampir 200 binatang buas yang menakutkan semuanya menyaksikan dengan penuh minat. Aku akan pergi dulu, kata Ning keras. Bagus. Naga laut biru tua itu menyeringai lebar. Ayo maju, anak muda. Ning langsung mewujudkan 3 kepala dan 6 lengan, membawa 6 pedang North Bow-nya siap. Astaga, Ning langsung dibebankan ke langit, bergerak jauh lebih cepat dari 100 kali kecepatan cahaya. Hei, cukup cepat. Mata naga laut berbinar. Ini langsung dan bersemangat melambaikan kaki kanannya, mengirimkannya menyerang ke arah Ning di lebih dari 100 kali kecepatan cahaya. Pukulan cakar ini memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang yang menembus tubuh kecil Ning. Ning bergerak dengan cara yang hampir seperti hantu. Dia hanya perlu dengan lembut mengetuk bagian datar pedangnya ke cakar kanan untuk mendorongnya ke samping, lalu menyerang langsung ke arah sayap naga laut. Daolord ini tidak buruk. Dia cukup tangguh. Daolord Ionian sendiri terlalu lemah. Saya bertanya-tanya di mana mereka berhasil menemukan pemuda yang tangguh untuk membantu mereka. Dua ras binatang menyaksikan dari laut yang jauh dengan penuh minat, berkomentar saat pertempuran berlanjut. Merusak. Ning menusuk lurus ke arah sayap naga laut, pedang North Bow miliknya langsung mengeksekusi Omega Sword Dao Blood Drop miliknya. Pedang berbentuk kabut merobek langit, menusuk lurus ke sayap biru tua. Naga laut itu tidak hanya tampak seolah-olah telah dipahat dari bongkahan es yang sangat besar, itu sebenarnya ditutupi oleh lapisan es yang tebal dan padat. Memotong. Ujung pedang menusuk ke dalam es, nyaris tidak meninggalkan luka kecil di lapisan terluar es. Beberapa saat kemudian, energi dingin mengalir ke depan dan dengan cepat memulihkan kerusakan. Tubuh besar naga laut biru tua itu tiba-tiba terbang mundur, melingkar seperti cambuk lalu melesat ke depan melalui langit karena menyebabkan gelombang ilusi besar muncul di langit. Itu terlalu cepat dan terlalu masif. Tidak ada kesempatan bagi Ning untuk menghindar sama sekali. Dia segera menggunakan 6 pedang North Bow-nya untuk bertahan saat naga laut itu menghantamkan tubuhnya yang besar ke Ning. Ledakan. Itu seperti menggunakan cambuk raksasa untuk memukul nyamuk kecil. Ning merasakan sejumlah besar kekuatan menyebar ke seluruh tubuhnya, mengirimnya terbang mundur tak terkendali. Dia menabrak tanah yang jauh, menciptakan celah raksasa yang panjangnya lebih dari 1000 kilometer. Dia tidak mati, kan? Naga laut biru tua itu melayang di sana di langit, mengintip ke bawah dengan prihatin.
Hanya ketika dia bisa merasakan bahwa Ning masih tidak terluka dia sedikit rileks. Jining sudah terbang keluar dari celah panjang dan mendarat di sebelahnya. Secara alami, dia sama sekali tidak terluka setelah menghabiskan ratusan juta tahun di dalam reruntuhan Site di dalam tembok neraka batu. Dia telah lama melatih tubuhnya untuk membuatnya sebanding dengan senjata abadi tingkat tinggi. Selain itu, dia juga memiliki armor hegemon. Bahkan jika dia tidak menggunakan seni pedang untuk memblokir, dia masih bisa menerima serangan ini. Ketika Anda memperhitungkan seberapa kuat seni pedang pertahanannya, satu-satunya alasan dia bahkan dikirim terbang adalah karena naga laut telah mematahkan tubuhnya seperti cambuk, menghasilkan momentum yang sangat besar sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk terbang mundur. Kekuatan seperti itu, Ning mengangkat kepalanya untuk menatap serius pada naga laut biru tua di langit. Haha, aku senang kamu tidak mati. Aku takut aku akan memukulmu sampai mati dengan satu pukulan. Itu akan membosankan. Naga laut melingkar di udara mengintip ke bawah di Ning, suaranya menggelegar. Dark North, bisakah kamu mengalahkannya? Ninedus bertanya dalam hati. Ning memiliki ekspresi serius di wajahnya. Ini akan sedikit sulit. Tidak terlalu buruk ketika dia diam, tetapi ketika dia mulai bergerak, seluruh tubuhnya akan menyerang seperti cambuk yang panjang dan lentur. Pergerakannya sangat tidak terduga, dan aku tidak bisa menghindar tepat waktu. Itu sebabnya saya terlempar. Dia telah mencapai tahap keempat dari sikap tanpa bayangannya sejak lama, dan gerakannya sangat tidak terduga, tapi dia masih terlempar oleh naga laut. Ning mengerti bahwa ini berarti gerakan naga laut sama hantu dan tidak terduganya seperti miliknya. Tumbuh. Ning meraung keras. Suara mendesing. Tubuh ilahi Ning mulai tumbuh secara dramatis dalam ukuran, menjulang menjadi raksasa seukuran gunung dengan 3 kepala dan 6 lengan. Masing-masing dari 6 pedang North Bow di tangannya berubah menjadi sangat besar juga. Oh, dia tumbuh lebih besar. Naga laut menyaksikan dengan rasa ingin tahu. Kami terlalu dekat satu sama lain pada ukuran normal aku tidak punya cukup waktu untuk menghindar. Suara Ning menggelegar, satu-satunya pilihan saya adalah tumbuh lebih besar dan tetap berada jauh dari Anda dengan begitu, aku mungkin bisa menghindari beberapa serangan. Semakin jauh mereka dari satu sama lain, semakin banyak ruang yang harus Ning miliki untuk bermanuver. Kau tahu, anak muda, aku paling percaya diri dengan kelincahan dan ketidakpastianku. Ayo, mari menari lagi. Naga laut tiba-tiba menyerbu ke bawah. Suara mendesing. Tubuhnya yang berliku-liku mencambuk seperti cambuk, meninggalkan busur di langit saat itu langsung menuju Ning. Ning buru-buru bergerak mundur saat menggunakan salah satu pedangnya yang berbentuk kabut di blok hantu. Mendering. Cahaya pedang berbenturan dengan cakar naga laut. Suara mendesing. Ekor naga laut datang menyerang Ning dengan kecepatan bayangan. Ruang itu sendiri tampaknya terkoyak oleh serangan ini, yang begitu cepat membuat Ning terdiam. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Ning buru-buru mundur saat mengeksekusi Omega Sword Dao Solehatnya. Untungnya, dia sendiri juga sangat lincah dan dia juga bergerak lebih dari 100 kali lebih cepat dari kecepatan cahaya. Naga laut mengeluarkan raungan yang kuat saat melingkari dirinya sendiri. Apakah ekornya tersapu keluar saat tubuh bagian atasnya turun ke bawah, mengirimkan cakar drakoniknya yang ganas langsung ke arah Ning. Ledakan, ledakan. Untungnya, Ning memiliki 3 kepala dan 6 lengan, memungkinkan dia untuk memblokir serangan drakonik ini. Namun, naga laut tiba-tiba membuka rahang drakoniknya yang besar dan kemudian menggigit Ning. Ning buru-buru mundur ke belakang untuk menghindari gigitan mengerikan ini. Ledakan. Naga laut menyerang dengan kepala lebih dulu ke arah Ning, memberikan headbutt terhadap Ning yang melarikan diri dan mengirimnya terbang lebih jauh ke belakang. Dia hanya berhenti setelah terbang jarak yang sangat jauh, pada saat itu Ning terbang kembali ke medan pertempuran. Terlalu cepat dan terlalu licin. Kepala Ning mulai sakit. Seluruh tubuh naga laut ditutupi dengan lapisan es beku yang sangat tebal, yang berarti tidak ada kelemahan untuk dieksploitasi sama sekali. Setiap bagian tubuhnya bisa digunakan sebagai senjata. Itu juga sangat cepat dan licin, mampu melepaskan serangan kombinasi berturut-turut tanpa jeda. Saya selalu mengandalkan kecepatan dan serangan tak terduga untuk mencapai kemenangan, tapi naga laut ini kebetulan lebih unggul dari saya di daerah ini, Ning mengerutkan kening. Sepertinya satu-satunya pilihanku adalah menerobos menggunakan kekuatan mentah. Kurasa aku akan mencobanya. Terobos dengan kekuatan mentah yang luar biasa dalam serangan frontal. Tidak peduli seberapa tak terduga serangan musuh jika Anda bisa langsung meluncur ke depan dengan serangan tak terbendung selama serangan itu mendarat, musuh akan dikalahkan.
Alasan mengapa Ning belum menggunakan Omega Sword Dao Heavenbreaker miliknya adalah karena apa yang terjadi selama bentrokan pertamanya melawan naga laut biru tua. Pedang Omega Dao tetesan darahnya hanya mampu membuat luka kecil di lapisan es tebal yang menutupi tubuh naga laut. Ning telah mendapatkan pemahaman yang samar tentang betapa tangguhnya armor es itu, dan dengan demikian dia tidak merasa percaya diri dengan Omega Sword Dao Heavenbreaker-nya dan peluangnya. Namun, dia kehabisan pilihan. Dia harus mencobanya. Anak ini cukup cepat, dan seni pedangnya juga sangat menakutkan. Meskipun dia dalam posisi yang kurang menguntungkan, setidaknya dia bisa bertarung dengan baik. Sangat jarang bagi kita untuk bertemu dengan Dao Lord yang tangguh. Menarik, menarik. Sepertinya kemampuan Divine pelindungnya juga cukup tangguh. Dia belum mengalami cedera sama sekali. Hampir 200 binatang yang menonton di dua lautan luas semuanya sangat tertarik dengan pertempuran ini, dan mereka mengobrol sambil menonton. Dark North sudah ditutup. Ninedus mulai cemas. Kami benar-benar mengalami sesuatu yang memiliki serangan yang lebih aneh dari dia dan yang sama cepatnya dengan dia. Lagi, Ning berteriak. Kali ini, sikapnya benar-benar berbeda. Dia menyingkirkan 5 pedang North Bow miliknya, hanya menyisakan 1 pedang. Keenam lengannya dengan erat mengepalkan satu-satunya pedang yang tersisa. Ledakan, 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 ledakan. Ning mulai berlari melintasi tanah. Kecepatannya tidak secepat itu, kurang dari 100 kali kecepatan cahaya, tapi saat dia berlari auranya tampak semakin kuat. Aspek terpenting dari Omega Sword Dao Heavenbreaker terletak pada akumulasi kekuatan. Hanya setelah mengumpulkan kekuatan yang cukup, Anda dapat melepaskannya dengan pukulan yang menakutkan baru kemudian Ning bisa melepaskan serangannya yang paling kuat dan sejati. Naga laut di udara sedikit terkejut saat melihat ini, lalu menjadi bersemangat auranya tampaknya menjadi sangat buas. Tapi saya harus mengujinya sendiri untuk melihat seberapa kuat dia. Saya harap dia tidak mengecewakan. Naga laut mengeluarkan raungan bersemangat, lalu menukik ke bawah dan langsung menuju Ning. Itu tidak bergerak untuk menghindar, juga tidak merasa perlu. Ning terus bergerak maju, momentum dan auranya telah mencapai puncak. Riip, naga laut menyerang dengan sepasang cakar drakonik, merobek ke bawah melalui langit di Ning. Sekarang break untukku. Ning meraung keras. Keenam tangannya terkepal erat di sekitar pedangnya saat dia mengangkatnya tinggi-tinggi, menuangkan lebih banyak energi ke dalamnya. Itu telah berubah menjadi pilar tebal dan kabur dari energi pedang berbentuk kabut dengan berat dan kepadatan yang luar biasa. Ning kemudian memberikan pukulan ke bawah yang marah, menyebabkan pilar kabut tebal tiba-tiba meledak. Itu seperti letusan gunung berapi, dengan seluruh kekuatan dan kekuatannya yang meledak dari serangan itu. Pilar tebal yang megah dari energi pedang berbentuk kabut sepertinya tiba-tiba meledak dan berubah menjadi bintang menyilaukan yang telah menjadi supernova. Semua kekuatannya dilepaskan dalam sekejap saat menghantam langsung ke cakar drakonik. Boom. Gelombang kejut yang menakutkan meledak, menyebabkan Ning terlempar ke belakang. Kali ini, dia dikirim terbang lebih cepat dari sebelumnya. Naga laut sebelumnya cukup bersemangat, tetapi tabrakan yang mengerikan itu bahkan menyebabkan tubuhnya bergetar. Gelombang kejut yang kuat menyapu seluruh tubuhnya, membalikkannya dan membuatnya terbang mundur juga. Beberapa saat kemudian, serangkaian suara retak terdengar saat es di atas tubuhnya mulai pecah dan pecah, membuatnya tampak hampir seperti cangkang kura-kura. Beberapa potongan es yang hancur sebenarnya mulai jatuh. Sayangnya, makhluk itu dengan cepat memperbaiki dirinya sendiri dan berhenti di langit. Tubuhnya sebelumnya berkilau indah, tetapi sekarang ditutupi dengan retakan dan bekas luka jelek yang tak terhitung jumlahnya yang membentang di seluruh tubuhnya. Namun, aura padat energi dingin dengan cepat menyebar untuk menutupi tubuhnya, menyebabkan retakan dan air mata dengan cepat sembuh. Dalam waktu kurang dari yang dibutuhkan untuk mengambil satu napas, banyak luka jelek telah sembuh total. Itu sembuh secepat itu. Ninedus yang menyaksikan tidak bisa berkata-kata. Ini akan menjadi masalah. Haha, lagi. Ning telah terlempar ke belakang, tapi dia menyerang lurus ke depan dengan aura gigih, meraung dengan tawa bersemangat. Dia masih memegang hanya satu pedang di 6 lengannya, dan seperti pangu membelah surga dari bumi, dia sekali lagi memberikan pukulan frontal dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Luar biasa, luar biasa. Sudah lama sejak aku bersenang-senang seperti ini. Naga laut biru tua itu juga menyerang ke depan. Kali ini, ia menyerang dengan ekornya yang besar dalam pukulan-pukulan ke Ning, menghantamkannya langsung ke pedang Ning. Ledakan. Keduanya sekali lagi dikirim terbang mundur. Kali ini, naga laut disiapkan dan dengan demikian menderita sedikit lebih sedikit luka dan retakan di tubuhnya. Orang-orang yang muncul sekali lagi sembuh dengan cepat. Lagi, ya,
Lagi, Ning dipenuhi dengan keinginan untuk melakukan pertempuran. Dia menyerang ke depan berulang kali, menggunakan kekuatan mentah dan luar biasa untuk berbenturan langsung dengan naga laut biru tua. Naga laut mulai cukup bersemangat dengan pertarungan ini, tetapi dengan cepat menjadi pasrah dan bosan. Ia tidak ingin bertarung langsung melawan Ning, tetapi ia tidak memiliki cara untuk menghindari Omega Sword Dao Heavenbreaker Ning yang lugas dan mendominasi. Ning jauh lebih gesit daripada sebelumnya. Saya ingin melihat berapa lama kekuatan ilahi dan energi abadi Anda akan dapat bertahan. Naga laut biru tua itu mulai marah, dan menabrak Ning berkali-kali. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya bentrok berulang kali, menyebabkan dua kelompok binatang yang menonton dari dua laut menjadi agak bingung. Ada apa dengan Daolord itu? Dia tahu tidak ada cara untuk menang seperti ini, jadi mengapa dia melakukan ini? Kelihatannya agak aneh. Dia tidak akan bisa menang seperti ini. Dia tidak akan bisa menang kecuali dia bisa menghancurkan es yang membeku dengan satu pukulan. Ning tidak bodoh, tentu saja. Namun, ketika dia pertama kali menggunakan Omega Sword Dao Heavenbreaker untuk bertarung langsung melawan naga laut biru tua, perasaan marah namun menggembirakan telah membuatnya mendapatkan percikan wawasan. Dia mulai mendapatkan lebih banyak wawasan, itulah sebabnya dia terus melepaskan Omega Sword Dao Heavenbreaker miliknya melawan naga laut, berharap akhirnya bisa melontarkan jurus Heavenbreaker-nya ke tahap keempat. Ledakan. Dengan tabrakan ke-98, wajah Ning bersinar dengan kegembiraan saat ia terbang mundur. Saya mengerti sekarang. Aku akhirnya mengerti. Jining akhirnya melihat cahaya, dan jurus Heavenbreaker-nya menerobos ke jurus keempat. Sekarang jurus Blood Drop, jurus tanpa bayangan, jurus Heavenbreaker, jurus Yin Yang, dan jurus Solehet semuanya telah menembus ke tahap keempat. Kelima sikap ini dihubungkan bersama dan saling memperkuat, memberikan Ning rasa kesempurnaan dan kelengkapan. Namun dia tahu bahwa kesempurnaan ini bukanlah puncak yang sebenarnya. Hanya ketika dia dengan sempurna menggabungkan kelima kuda-kuda ini ke dalam Omega Sword Dao tahap 4, mereka akan mengalami terobosan kualitatif. Aku hanya selangkah lagi begitu aku mengambil langkah itu, aku akan menjadi Daolord dari langkah keempat. Ketika itu terjadi, satu-satunya pertimbangan saya adalah apakah saya harus terlibat dalam Daomerge atau tidak. Ning dipenuhi dengan kegembiraan. Daomer, dia merasa seolah-olah peluangnya tipis, dia tidak berani menaruh terlalu banyak harapan untuk itu. Tapi begitu dia menjadi Daolord dari langkah keempat, dia menjadi lebih kuat secara dramatis. Saat pemahamannya tentang seni pedang hati perlahan meningkat, dia mungkin akan melampaui level Archon Kota Suci dan mendekati level Hegemon. Kaisar Hersword lebih rendah daripada Ning dalam penguasaan Dao of the Sword, tetapi berkat penguasaan penuhnya terhadap 15 jurus seni Hersword, dia menjadi sangat dekat dengan level Hegemon. Ning memiliki pemahaman yang jauh lebih besar tentang Dao pedang, dan dia juga telah mencapai tingkat yang sangat tinggi dalam seni pedang hati, sangat mungkin baginya untuk suatu hari menjadi setara dengan hegemoni yang berkuasa. Dengan kekuatan sebesar itu, dia akan bisa pergi berpetualang dan mungkin dia bisa menemukan sesuatu yang bisa dia gunakan untuk meyakinkan seorang autark untuk membalikkan arus ruang waktu dan menghidupkan kembali Yu Wei. Begitu aku mengambil langkah terakhir dan menjadi Daolord dari langkah keempat, aku akan pergi dan menantang Azure Flower Estate sekali lagi. Takdir yang menanti saya pasti ada yang luar biasa. Ning dengan penuh semangat mengantisipasi kedatangan hari itu, tapi semuanya harus menunggu dia menjadi Daolord dari langkah keempat terlebih dahulu. Meskipun dia telah mencapai tahap keempat di kelima kuda-kudanya, dia harus menggabungkannya menjadi Omega Sword Dao terakhirnya. Berapa lama langkah ini? Bisa secepat detik berikutnya tapi bisa juga selambat siklus chaos atau bahkan ratusan siklus chaos. Naga laut di udara mengintip ke bawah ke arah pemuda berjubah putih, menyadari bahwa pemuda itu telah berhenti. Itu mengeluarkan teriakan gemuruh, "Nak, kamu lelah dari semua pertempuran. Anda melawan saya secara langsung seperti orang gila. Saya membayangkan Anda pasti telah menggunakan banyak kekuatan ilahi dan energi abadi Anda." Ning jauh tersenyum sedikit. "Ayo lakukan lagi. Jika Anda masih bisa menahan serangan saya akan menghentikan pertarungan." Suaranya bergema di seluruh udara. Dark North, dia, Ninedus yang jauh benar-benar terkejut saat dia melihat ini. Mengapa anak muda ini tiba-tiba mengatakan sesuatu yang begitu berani? Apakah dia menemukan cara untuk mendapatkan kemenangan? Mari kita lihat apa yang dia rencanakan. Dua ras binatang di dua lautan menyaksikan dengan rasa ingin tahu dari jauh. Mereka ingin melihat teknik apa yang akan digunakan Daolord Dark North dalam bentrokan terakhir ini. Ledakan. Ning tiba-tiba bergerak dengan kebiadaban yang tak tertandingi, berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat lurus ke arah naga laut biru tua yang jauh.
Ning berkepala 3, bertangan 6 sekali lagi membungkus ke-6 tangannya di sekitar gagang pedang Northbow, mengisinya dengan aura kekuatan yang luar biasa saat dia mengubahnya menjadi pedang berbentuk kabut yang mendominasi. Teknik ini lagi, bukankah itu yang dia gunakan sebelumnya? Semua orang bingung. Bahkan naga laut melawan Ning bingung, tapi tidak ragu-ragu itu melolong marah dan menyerang ke depan. Kelincahan dan seni pedang Ning sendiri membuatnya sulit untuk menghindar, dan karenanya memilih untuk menghadapi serangan itu secara langsung. Suara mendesing. Sebagai naga laut dibebankan ke Ning, tiba-tiba menyapu dengan ekornya, menggunakannya untuk menyerang Ning seperti cambuk panjang yang sangat besar. Retakan. Ning tiba-tiba mengeluarkan lolongan yang menggetarkan bumi. Pedang halus berbentuk kabut di tangannya tiba-tiba meledak dengan kekuatan, seketika menjadi jutaan kali lebih terang saat meledak di ekor naga laut. Ledakan. Begitu naga laut bertabrakan dengan pedang Ning, ia segera tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Kekuatan Omega Sword Dao Heavenbreaker hanya terlihat pada saat-saat terakhir, ketika ia melepaskan kekuatannya yang tersimpan. Gunung berapi yang tertidur sangat biasa dan biasa-biasa saja orang hanya bisa memahami betapa mengerikannya itu pada saat ledakannya. Naga laut bisa merasakan gelombang kekuatan yang mengerikan langsung menyebar untuk menutupi seluruh tubuhnya. Bang! Seluruh karapasnya yang dingin hanya mampu menahan kekuatan untuk sesaat. Detak jantung kemudian, seluruh karapas hancur berantakan. Tidak lebih dari sekedar karapas es, tubuh di dalamnya juga retak. Seluruh naga laut biru tua hancur berkeping-keping seperti sepotong es, langsung pecah menjadi potongan-potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Adapun Ning, dia tersandung hanya 30 meter ke belakang. Dia menatap tajam ke bagian mata yang hancur, menyaksikan aliran energi terbang keluar dari wilayah es yang membeku dan berkumpul menjadi sosok buram yang sangat mirip dengan naga laut. Naga laut ilusi memandang Ning, lalu tertawa bentuk beku saya dibangun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi Anda memecahnya begitu saja. Mengesankan, mengesankan. Anda telah menang. Ning menghela nafas lega. Dia menyaksikan naga laut ilusi terus memanfaatkan energi es di daerah itu, perlahan membangun kembali tubuhnya. Namun, proses pemulihan penuh akan memakan waktu setidaknya 10.000 tahun. Makhluk itu melanjutkan, tetap saja walaupun sikapmu itu berguna untuk melawanku, itu tidak akan berguna melawan orang yang berapi-api di sana. Keahlian saya terletak pada kelincahan dan ketidakpastian, tetapi keterampilan rekan yang berapi-api itu terletak pada serangan yang sangat ganas. Setelah berbicara, makhluk itu mundur ke laut biru yang dalam, terbang ke dalamnya dan kemudian melayang di atas permukaannya. Sejumlah besar energi berair berputar-putar di sekitar tubuhnya, yang terus-menerus ditarik dan diserap. Won, dia benar-benar menang. Serangan pedang itu cukup ganas. Dia menghancurkan bentuk beku itu. Ratusan binatang penonton semuanya cukup terkejut. Ninedus sangat bersemangat. Dia terbang lurus ke arah Ning Dark North. Dark North, kamu menang. Haha, kedua binatang ini harus menjadi dua pasangan yang serasi, satu memancarkan aura dingin tak berujung, yang lain terbentuk dari api tak berujung. Mereka harus setara satu sama lain dalam kekuasaan. Karena Anda bisa mengalahkan yang satu, Anda juga harus bisa mengalahkan yang kedua. Aku sudah bisa melihat kemenanganmu. Kita tidak boleh ceroboh. Ning menatap kuda api yang jauh, lalu berkata dengan suara rendah, mereka mungkin setara satu sama lain, tetapi yang satu mungkin lebih mudah dikalahkan daripada yang lain. Misalnya, mengalahkan Ning akan sangat sulit. Siapapun yang ahli dalam pertahanan atau yang memiliki kemampuan ilahi pelindung yang sangat tangguh semuanya akan sangat sulit untuk dikalahkan. Mengingat bahwa naga laut datang lebih dulu dan kuda yang menyala adalah tantangan kedua, sepertinya dalam beberapa cara, bentuk kuda yang menyala akan lebih sulit untuk dihadapi. Jika kamu bisa mengalahkanku, maka dua ras kita tidak akan lagi menghalangi jalanmu. Suara kuda yang menyala itu dalam dan mendominasi. Tapi aku tidak semudah berurusan dengan orang yang membeku meskipun binatang buas itu memiliki tubuh yang sangat keras yang dapat digunakan sebagai senjata, tubuh mereka terlalu mudah dihancurkan. Kekerasan yang berlebihan dapat menyebabkan kerapuhan. Untuk membuat tubuh yang terbentuk dari es beku adalah pilihan bodoh untuk memulai. Tidak, kalian binatang api adalah orang bodoh sejati. Seketika, salah satu dari banyak naga laut yang terlihat di udara berteriak tidak setuju setiap bagian dari tubuh kita yang beku dapat digunakan sebagai senjata. Kami hanya mengirim salah satu anggota ras kami yang paling umum untuk bertanding melawan anak muda itu. Jika pemimpin klan kita memasuki medan pertempuran, pedangnya tidak akan bisa meninggalkan bekas di tubuh pemimpin kita. Kekalahan adalah kekalahan. Kuda yang menyala itu melirik ke samping ke arah naga laut, bahkan tidak ingin mengganggunya. Kamu orang bodoh. Tidak,
Kalian memang idiot. Kau ingin memulai perkelahian. Kau ingin bertarung lagi. Brengsek. Ayo pergi. Kedua ras dengan cepat mulai bertengkar satu sama lain. Kedua belah pihak mendidih dengan keinginan untuk melakukan pertempuran, pemandangan yang memukau baik Ning dan Ninedus. Apa yang Ning dan Ninedus tidak mengerti adalah bahwa planet ini tidak memiliki makhluk hidup lain, dan dua ras yang hidup di dalamnya tidak ada yang lebih baik daripada yang harus dilakukan ketika bosan daripada berperang melawan satu sama lain. Mereka akan bertarung sampai langit sendiri menjadi gelap dan dunia itu sendiri menjadi tua. Bagi mereka, berkelahi satu sama lain adalah hal yang biasa seperti makan atau minum. Jangan terlalu terburu-buru. Sebuah suara kuno terdengar dari salah satu naga laut biru tua di langit. Naga laut ini terlihat biasa saja, tapi auranya begitu tertutup dan megah sehingga Ning bahkan tidak menyadarinya sebelumnya. Naga laut melanjutkan, dekrit Autark adalah bahwa kita harus tinggal di sini dan mencegah para pembudidaya memasuki tempat itu. Jika Anda ingin bertarung, Anda bisa bertarung, nanti ada urusan yang harus kita selesaikan dulu. Sepakat. Ada urusan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Perintah serupa datang dari seekor kuda berapi yang megah di sisi lain planet ini. Kedua ras dengan cepat menjadi tenang dan terdiam. Adapun Ning dan Ninedus, mereka tertarik ke tetapan Autark. Sepertinya tempat ini juga telah diatur sesuai dengan rencana seorang Autark, tapi mengapa tidak ada satupun yang tertulis di prasasti batu? Datanglah. Kuda yang menyala itu berdiri di udara di atas sebidang tanah sempit itu, tubuhnya menyala-nyala dengan api yang begitu panas sehingga udara di sekitarnya menggelegak. Ayo, Ning langsung berubah menjadi seberkas cahaya saat ia menembak ke arah kuda yang menyala. Kuda yang menyala itu juga bergerak, keempat kukunya berderap di udara saat ia tiba-tiba melaju kencang. Itu segera bergerak lebih dari 100 kali kecepatan cahaya, dan pada kenyataannya, itu bahkan lebih cepat dari naga laut. Kecepatan terbangnya benar-benar ganas. Itu menundukkan kepalanya sedikit, mengarahkan tanduknya lurus ke musuhnya. Ledakan. Ning sekali lagi menggunakan serangannya yang paling buas, Omega Sword Dao Heavenbreaker. Pedangnya melesat, menghantam dengan ganas ke tengkorak kuda yang menyala itu. Adapun kuda, itu tidak menghindar sama sekali, itu hanya melanjutkan serangan cepatnya. Sebuah ledakan besar terdengar. Kuda yang menyala itu bergetar sedikit karena terhuyung-huyung lebih dari 300 meter ke belakang. Sementara Ning benar-benar meledak lebih dari 1000 kilometer jauhnya sebelum Ning berhenti. Ning diam-diam terkejut seperti yang dikatakan naga laut, binatang ini berspesialisasi dalam serangan yang sangat ganas. Ini benar-benar ganas, itu bahkan lebih kuat dari Omega Pedang Dao saya pemecah surga. Sempurna, hanya musuh seperti ini yang cukup kuat bagiku untuk meredam seni pedangku. Yang perlu dia lakukan adalah mengambil satu langkah terakhir itu dan menjadi Dao Lord dari langkah keempat. Untuk melakukan itu, dia membutuhkan tantangan yang cukup untuk dihadapi. Goar, seluruh tubuh kuda yang menyala itu diselimuti api saat ia berlari melintasi langit menuju Ji Ning dengan momentum ingar-bingar. Ledakan, Ning berubah menjadi seberkas cahaya, berbenturan dengan kuda yang menyala berkali-kali di udara. Terkadang dia melawannya secara langsung, terkadang dia menggunakan gerakan yang tidak terduga, dan terkadang dia benar-benar menghilang ke udara tipis. Tapi begitu dia mendekati makhluk itu, dia dipaksa untuk menunjukkan dirinya dengan nyala api yang menyala-nyala. Ini adalah pertempuran yang sangat menarik. Gelombang kejut yang dihasilkan oleh tabrakan berulang meledak ke segala arah, menyebabkan Ninedus berulang kali bergerak mundur saat dia menyaksikan. Kekuatan seperti itu. Dark North semakin kuat dan kuat. Ninedus senang dengan apa yang dilihatnya. Menarik. Mereka telah berjuang untuk berhenti. Binatang api memiliki keunggulan dalam kekuatan, sementara anak itu memiliki keunggulan dalam ketidakpastian. Tetap saja, berdasarkan apa yang bisa kukatakan, pertempuran ini seharusnya menghabiskan sedikit divine power dan energi immortal anak itu. Setelah sedikit lebih banyak waktu berlalu, akan sulit bagi anak itu untuk tetap berada dalam bentuk pertarungan teratas, sedangkan lawannya dapat menarik energi dari lautan api yang tak berujung. Akan mudah baginya untuk bertahan dalam pertempuran selama 10 tahun atau bahkan 100 tahun tanpa istirahat. Jika keadaan berlanjut seperti ini, anak itu mungkin akan mati. Ya, jika pemuda itu ingin menang, dia harus menang sesegera mungkin. Semakin lama ini berlarut-larut, semakin besar peluangnya untuk kalah. Dua ras binatang yang menonton dari pinggir lapangan semuanya berkomentar dengan penuh minat. Suatu hari, 2 hari, 3 hari Ning terus bertarung melawan kuda yang menyala di udara, keduanya sering mendarat di tanah untuk melanjutkan pertempuran di sana. Dia pasti akan kalah. Lihat, seni pedangnya tidak mampu mempertahankan bentuk kabut itu dari sebelumnya. Dia mungkin telah menghabiskan terlalu banyak divine power dan energi immortal.
Dia tidak bisa mempertahankannya. Sudah terlalu lama, dia tersesat. Mayoritas binatang yang menonton semuanya sampai pada kesimpulan ini. Pertempuran antara Ning dan kuda menyala berlangsung untuk jangka waktu yang sangat lama. Pada hari ketiga, Ning menyerah menggunakan seni pedang hati. Ini karena seni Hersword memungkinkan Ning untuk melawan kuda berapi hingga terhenti, dan Ning dengan cepat menemukan kekurangan kuda api itu. Kapanpun Ning menginginkannya, dia akan dapat dengan cepat mengalahkan makhluk itu. Namun, tujuan terbesar Ning adalah untuk menerobos menjadi Daolord dari langkah keempat. Yang dia butuhkan adalah lawan yang baik untuk melawan dirinya sendiri. Inilah sebabnya, setelah hari ketiga, dia berpura-pura kelelahan dan berhenti menggunakan Art Hersword. Tanpa memperkuatnya, kekuatannya langsung turun setengah. Ini menyebabkan dia segera berada pada posisi yang kurang menguntungkan dan ditekan oleh kuda yang menyala. Ini sempurna. Sekarang, aku benar-benar bisa menguji seni pedangku. Ya, saya melihat lebih banyak kekurangan dalam seni pedang saya yang sebelumnya tidak saya temukan. Saya harus dengan sempurna menguasai dan menggabungkan misteri dari kelima sikap ini menjadi satu kesatuan. Hanya dengan begitu seni pedangku akan benar-benar sempurna dan lengkap. Ning sedang didominasi dan dipukuli, tapi ini hanya menunjukkan padanya lebih jelas kelemahan dalam seni pedangnya. Pikirannya sekarang dipenuhi dengan banyak wawasan baru, tetapi wawasan ini tidak cukup. Dia akan membutuhkan jauh lebih banyak jika dia ingin menggabungkan 5 kuda-kudanya ke dalam tahap keempat dari Omega Pedang Dao dan kemudian menjadi seorang Daolord dari langkah keempat. Dalam sekejap mata, 19 hari telah berlalu dengan Ning dan kuda berapi terkunci dalam pertempuran. Ini menyebabkan banyak binatang yang menonton merasa bingung anak itu sebenarnya bisa bertahan selama 19 hari. Itu tidak mudah. Dia jelas jauh lebih lemah sekarang, tapi dia masih bisa bertahan tidak buruk sama sekali. Ini akan berakhir dengan kekalahan, tapi yang terhormat. Ning terus menghindar dan tersandung saat bertahan dengan 6 pedangnya. Tiba-tiba, gerakannya berubah saat cahaya tajam melintas di matanya. Saatnya untuk mengakhirinya. Ledakan, 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 ledakan. Cahaya pedang sekali lagi terbentuk menjadi aliran kabut saat kekuatan serangannya meningkat 2 kali lipat. Dengan ledakan, serangan Ning bertabrakan dengan kuda yang menyala, menangkapnya lengah dan membuatnya tersandung. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, memotong, memotong, memotong. 6 pedang Ning tiba-tiba menghilang tanpa jejak, muncul kembali lebih dekat ke kuda ketika api memaksa mereka untuk bermanifestasi. Ke-6 pedang itu seperti burung merak yang membentangkan bulunya. Mereka benar-benar pijar namun benar-benar hantu dalam gerakan mereka. Meskipun kuda api itu cukup gagah dan gagah, Ning telah menggunakan jurus Heavenbreaker dan jurus Blood Drop untuk menerobos penjaganya, lalu menggunakan jurus tanpa bayangan untuk dengan cepat membungkus pedangnya di sekitar tubuhnya. Pedang ilahi berubah menjadi panjang dan fleksibel, melingkari binatang yang menyala itu dan dengan cepat mengikat semuanya dengan aman. Mustahil. Binatang api yang diikat memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu jelas mengingat apa yang baru saja terjadi. Itu telah mengalami Omega Sword Dao Blood Drop, Heavenbreaker, dan Shadows beberapa kali sekarang teknik-teknik itu tidak mengancamnya. Bagaimana kali ini, telah dikalahkan. Sebenarnya, jika Ning hanya menggunakan ketiga sikap itu sendiri, dia tidak akan mampu menimbulkan ancaman bagi makhluk itu sama sekali. Namun, ketika dia menggunakan ketiganya bersama-sama dengan cara di mana mereka saling memperkuat, dia mampu memanfaatkan kelemahan dalam gerakan kuda yang menyala dan dengan demikian menangkap dan mengikatnya. Kombinasi serangan yang efektif dapat menyebabkan seseorang menjadi sedikit lebih berbahaya. Lagi, ayo lakukan lagi. Saya tidak bisa menerima hasil ini. Kuda api itu mati-matian berjuang melawan ikatannya, berputar dan berputar sambil meraung marah, kamu baru saja beruntung. Saya terlalu percaya diri. Ayo bertarung lagi. Huff. Ketika Ning melihat ekspresi tidak takut di wajah kuda yang menyala, Ning diam-diam bergumam pada dirinya sendiri, jika saya tidak ingin menggunakan Anda untuk meredam seni pedang saya akan menangkap Anda pada hari pertama. Kekalahan adalah kekalahan, sebuah suara kuno terdengar. Pemimpin klan yang agung terbang keluar dari dalam barisan sekitar 100 kuda yang menyala-nyala. Pemimpin klan, kuda yang diikat masih agak tidak mau menerima hasil ini. Aku. Lihat saja dirimu sendiri. Kamu diikat seperti bayi. Kuda menyala berbalik untuk melihat Ning. Seni pedang anak muda ini dapat beralih antara menjadi sangat keras dan sangat lembut, antara menjadi cepat dan lambat, dan pertahanan tidak dapat ditembus. Itu benar-benar tidak memiliki kelemahan sama sekali. Begitu dia melepaskan kekuatan penuhnya, dia langsung menangkapmu.
Meskipun itu sebagian karena kepercayaan dirimu yang berlebihan, bahkan jika kamu berhati-hati, kamu mungkin masih tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Ning diam-diam terkejut. Pemimpin klan benar-benar memiliki penilaian yang baik. Memang benar bahwa sebagian alasan mengapa dia bisa langsung menangkap kuda yang menyala itu karena dia tidak menggunakan seni pedang hati selama lebih dari 10 hari terakhir. Penggunaannya yang tiba-tiba dan peningkatan kekuatan yang sesuai telah membuat kuda yang menyala itu lengah, memungkinkan dia untuk menangkapnya dengan mudah. Jika musuhnya siap, Ning masih bisa menangkapnya, tapi itu tidak akan semudah ini. Baik. Kuda yang ditangkap mengangguk patuh. Prestise pemimpin klan cukup tinggi dan memiliki efek penekan padanya. Anak muda, kamu menang. Mulai saat ini dan seterusnya, dua klan kami tidak akan lagi menghalangi jalan Anda. Pemimpin kuda yang menyala memandang Ning. Ning melambaikan tangannya, menarik kembali pedang North Bow yang telah melilit kuda yang menyala itu dan menariknya kembali ke tangannya. Dua pertempuran ini sangat menguntungkan saya, kata Ning dengan hormat. Suara mendesing. Pemimpin naga laut yang sama megah dan pendiam terbang keluar dari Laut Biru dan menuju Ning. Itu mendarat di sebelah Ning, lalu tertawa Sudah sangat lama sejak seorang Daolord lulus ujian. Kapan terakhir kali seorang Daolord lulus ujian? Ning bertanya dengan rasa ingin tahu. Dulu sekali, lebih dari 900.000 siklus kekacauan yang lalu. Pemimpin naga laut mengintip Ning. Saya pikir namanya adalah Daolord Coldkey. Langit dingin. Ning bingung. Daolord Coldkey. Siapa? Ninedus juga bingung. Siapapun yang mampu melewati uji coba ini harus sekuat Ning saat ini. Dengan semua hak, dia seharusnya menjadi sosok yang sangat terkenal. Meskipun hampir 1 juta siklus kekacauan telah berlalu dan sangat sedikit yang akan mengingatnya, orang-orang seperti Ning dan Ninedus yang memiliki akses ke banyak catatan dan rahasia sejarah seharusnya pernah mendengar tentang dia. Mereka tahu semua Daolord paling mempesona dan paling berbakat dalam sejarah. Namun, keduanya tidak pernah mendengar tentang Daolord yang sangat berbakat bernama Daolord Coldkey. Saat itu, Daolord Coldkey mengatakan bahwa dia berasal dari cabang ras Ionian yang berbeda. Dia telah diundang ke sini untuk membantu cabang Flame Dragon, kata pemimpin naga laut. Cabang yang berbeda, Ning dan Ninedus sama-sama terkejut. Alam Verse lain juga memiliki Ionian. Ning bingung. Ras Ionian memiliki latar belakang yang sangat luar biasa. Pemimpin naga laut tersenyum. Yang di alam semesta Flame Dragon tidak lebih dari 1 cabang ras itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka bisa mendapatkan harta seperti kerajaan Ionian ini? Ning dan Ninedus keduanya tercerahkan. Memang, kerajaan Ionian adalah tempat yang bahkan hegemoni tidak berani masuk tanpa izin. Itu benar-benar bukan harta karun yang dapat dibuat oleh orang Ionian setempat, ras yang hanya memiliki beberapa kaisar abadi sendiri. Ning selalu percaya bahwa Ionian pasti mendapatkannya di suatu tempat ketika bertualang. Sekarang, tampaknya, itu benar-benar dibuat. Daolord Coldkey telah mengecewakan Daomerge-nya, tetapi sebelum kematiannya dia diundang untuk datang ke alam semesta Flame Dragon. Mengabaikan biaya vitalitasnya, dia secara berurutan mengalahkan 2 anggota muda dari 2 ras kami. Pada saat pertempuran berakhir, kehancuran jiwanya yang sebenarnya telah dipercepat ke titik di mana dia hanya memiliki kurang dari 100.000 tahun untuk hidup. Pemimpin naga laut menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Semakin sangat berbakat seorang Daolord, semakin sulit Daomerge itu. Sayang sekali, sayang sekali. Ning merasakan emosi yang campur aduk di hatinya. Jika dia gagal dalam Daomerge-nya, dia mungkin akan melakukan semua yang dia bisa untuk membantu 3 alam. Setelah Daomerge gagal, jiwa sejati seseorang perlahan-lahan akan hancur berantakan. Jika seseorang secara aktif menghindari penggunaan Divine Power dan energi immortal, dia mungkin bisa hidup sedikit lebih lama tapi terlibat dalam pertempuran akan mempercepat keruntuhan jiwa sejati. Semakin sering seseorang bertarung, semakin cepat jiwa sejati seseorang akan membusuk dan semakin pendek umur seseorang. Ketika jiwa sejati akhirnya benar-benar runtuh, seseorang akan mati. Cabang Flame Dragon dari ras Ionian umumnya akan mengirim orang sekali setiap juta siklus kekacauan untuk memanen beberapa buah dari pohon Bloodfurt Omnigedon ini. Suara pemimpin naga laut itu cukup tenang itu karena setiap juta siklus kekacauan, pohon buah darah Omnigedon ini akan dipenuhi dengan panen buah yang lengkap. Mereka akan mengirim Daolord mereka sendiri atau meminta beberapa Daolord yang sangat kuat untuk membantu. Jining dan Ninedus keduanya mengangguk. Secara umum, setiap 2 atau 3 era, akan ada Daolord yang setara dengan Ning saat ini. Beberapa akan memiliki teknik seperti seni pedang hati, beberapa akan memiliki harta alam semesta,
beberapa akan memiliki senjata khusus lainnya. Dao Lord Dreamlore, misalnya, memiliki Blood Blade yang sangat unik, sementara Ning memiliki armor hegemon yang sangat kuat yang setara dengan kekuatan Blood Blade. Namun, baju besi hegemon jelas dimaksudkan untuk pertahanan. Contoh bagus lainnya adalah 6 senjata darah kehidupan yang digunakan Ning, semuanya telah dinaikkan ke tingkat yang sangat tinggi. Kaisar abadi yang kuat hidup sangat lama dan umumnya mampu meningkatkan senjata darah kehidupan mereka ke tingkat yang sangat tinggi, tetapi Dao Lord memiliki umur yang pendek. Itu umumnya sangat sulit bagi mereka untuk mengupgrade senjata darah kehidupan mereka secara signifikan, tapi seringkali, akan ada orang aneh seperti Ning. Pedang Northbow Ning adalah senjata yang sangat kuat sekarang, mereka membuat kuda-kuda Heavenbreaker dan Blood Drop-nya 5 kali lebih kuat dari biasanya. Jika Dao Lord sendiri juga cukup kuat, sangat mungkin bagi Dao Lord untuk mencapai level yang sama dengan Archon dari 8 kota suci. Jika tebakanku benar, kamu tidak diundang ke sini oleh orang-orang Ion, kan? Pemimpin naga laut tersenyum. Apa, mereka tidak diundang oleh orang Ionia? Bagaimana ini mungkin? Beberapa binatang di udara tercengang. Sebagian besar dari mereka berasumsi bahwa Ning dan Ninedus telah diundang ke sini oleh orang-orang Ion. Ning dan Ninedus merasa hati mereka terguncang. Sejak Anda tiba, pemimpin kuda yang berapi-api itu menambahkan, saya dapat mengatakan bahwa Anda hampir tidak tahu apa-apa tentang tempat ini. Jika Ionians mengundang Anda ke sini, Anda harus cukup akrab dengan tempat ini dan aturannya, tetapi Anda bahkan tidak tahu dasar-dasar tentang uji coba dan aturannya. Ning dan Ninedus merasa pasrah. Mereka benar-benar tidak tahu apa-apa tentang tempat ini. Ninedus mengirim mental, Dark North, jika binatang buas ini menyerang kita, aku akan membawamu segera melarikan diri. Jangan khawatir, kalian berdua. Kami di sini atas perintah Autark untuk melindungi tempat ini dan akan melarang Dao Lord atau Kaisar yang berusaha mendekat, kata pemimpin naga laut sambil tertawa. Kami tidak akan menghentikan siapapun yang lulus uji coba kami. Apakah Anda seorang Ionian atau bukan, itu bukan urusan kami. Jangan khawatir, jika kami ingin membunuhmu, kami sudah melakukannya sejak lama. Pemimpin kuda yang menyala juga bisa mengatakan bahwa Ning dan Ninedus sama-sama ragu. Ning dan Ninedus yakin dengan kemampuan mereka. Mereka membawa harta karun yang mereka peroleh dari reruntuhan Site, dan mereka memiliki medali Autark. Peluang mereka untuk melarikan diri cukup bagus. Sebagai junior, kami secara alami akan mempercayai kata-katamu, senior. Berani saya bertanya, apakah pohon buah di sana itu benar-benar pohon buah darah Omnigedon? Ning bertanya. Tentu saja, kata pemimpin kuda yang menyala-nyala itu. Tapi kenapa itu terlihat berbeda dari yang aku sadari? Ning bingung. Saya pernah mendengar bahwa pohon buah darah Omnigedon jauh lebih kecil dan hanya memiliki 3 buah paling banyak. Pohon buah darah Omnigedon ini 100 kali lebih berharga daripada yang biasa, kata pemimpin kuda berapi itu. Setiap buah juga jauh lebih luar biasa daripada yang berasal dari pohon biasa di dunia luar. Haha, kata-kata tidak cukup. Setelah Anda memanen buah dan memeriksanya dengan cermat, Anda akan mengerti. Ning dan Ninedus terdiam. Beberapa saat kemudian, Ning menjadi bersemangat. 100 kali lebih berharga. Satu pohon buah darah Omnigedon sejati adalah harta tak ternilai yang bahkan hegemoni akan tergila-gila. Sesuatu yang 100 kali lebih berharga, Ning memperkirakan nilainya mendekati nilai kuil Crimson Wave. Bahkan jika itu tidak terlalu banyak, itu tidak akan terlalu jauh. Pohon ini mungkin bernilai lebih dari kekayaan bersih kebanyakan hegemoni, kan? Ning tidak bisa membantu tetapi bertanya. Tentu saja, ras Ionian di alam semesta Flame Dragon memperlakukan pohon buah ini sebagai sesuatu yang lebih berharga daripada nyawa mereka sendiri, kata pemimpin kuda berapi itu. Ning segera mengambil keputusan bahwa dia tidak hanya akan memanen buahnya, dia juga akan mencabut pohon ini. Dia akan mencabut pohon buah darah Omnigedon yang misterius dan unik ini dan membawanya pergi dengan segala cara. Pohon misterius ini mungkin cukup untuk meminta seorang Autark untuk menghidupkan kembali istrinya. Tujuannya ada di depan matanya, tidak mungkin dia tidak akan memberikan segalanya. Dark North, apakah kamu berpikir untuk mencabut pohon untuk menyelamatkan rekan Daomu? Ninedus dikirim secara mental. Fakta bahwa Ning ingin menyelamatkan kekasihnya bukanlah sebuah rahasia. Ketika Ning bertemu dengan para pemimpin dari 6 anisasi besar setelah keluar dari kuil Crimson Wave, dia sudah bertanya tentang harga yang dibutuhkan untuk membalikkan arus ruang waktu dan menghidupkan kembali sahabat Dao tercintanya. Ninedus telah hadir dan telah mendengar semuanya. Ya, pohon buah darah Omnigedon ini terdengar sangat berharga. Aku seharusnya bisa menggunakannya untuk meminta seorang Autark untuk membantu. Saya harus mengambil risiko ini.
Ning mengirim mental, mari kita rahasiakan ini untuk saat ini. Jika saya menyebutkan mengambil pohon itu, dua ras ini mungkin bergerak untuk menghentikan kita. Saya berencana mencabutnya di bagian paling akhir. Setelah melakukannya, kami akan segera pergi. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Ninedus merasa senang untuk temannya. Pohon buah darah Omnigedon mungkin cukup berharga, tetapi Ninedus benar-benar tidak terlalu mempedulikannya. Ning dan Ninedus mulai berjalan menuju pohon. Kedua pemimpin klan memimpin di depan mereka, dengan pemimpin naga laut bergemuruh. Kami tidak akan bergerak untuk menghentikan Daolord Dark North, tapi Daolord Ninedus, kamu belum lulus ujian kami. Kami hanya akan mengizinkan Anda untuk berdiri di sampingnya dan menonton. Anda dilarang mengambil bagian, apalagi memanen buahnya. Jika Anda berani melakukannya, jangan salahkan kami karena bergerak untuk memusnahkan Anda. Aku mengerti, Ninedus mengakui. Dalam hatinya, dia merasa sangat pasrah karena gelarnya adalah Daolord Redwater, bukan Daolord Ninedus. Sayangnya, dia tidak ingin memperdebatkannya. Mereka akan segera pergi dan kemungkinan besar tidak akan pernah bertemu lagi. Kenapa malah repot? Segera, Ning dan Ninedus tiba di depan pohon buah darah Omnigedon. Wah, keduanya merasa cukup tercengang. Seluruh pohon harus lebih dari 3 juta meter, dan batangnya setebal pilar surga. Adapun cabang-cabangnya yang bengkok, mereka seperti naga berliku-liku yang ditutupi dengan daun yang bersinar dan penuh vitalitas. Dan buah-buahan. Harus dipahami bahwa mereka berdua bisa merasakan aura beriak buah dari jauh. Sekarang setelah mereka lebih dekat, riak-riak itu melonjak langsung ke hati dan pikiran mereka. Bahkan pernapasan mereka terpengaruh olehnya. Apa harta yang bagus, kata Ning sambil mendesah memuji. Ini jauh lebih menakjubkan daripada pohon buah yang kami lihat di kuil Crimson Wave. Ninedus menghela nafas dengan takjub juga. Perasaan yang diberikan pohon buah misterius ini padanya bahkan melampaui aura agung hegemoni. Hanya dengan menggabungkan semua pohon itu Anda akan memiliki sesuatu yang melampaui yang satu ini. Tentu saja itu menakjubkan. Hati Ning melonjak dengan kegembiraan. Pemimpin naga laut di dekatnya berkata, orang-orang Ion telah memasang banyak lapisan penghalang di sekitar pohon ini. Apakah Anda memiliki teknik untuk membuka penghalang itu? Ning dan Ninedus terkejut. Ning melambaikan tangannya, mengirimkan gelombang energi immortal keluar dan menyebabkan penghalang yang sebelumnya tak terlihat dan tersembunyi segera menyala. Rune yang tak terhitung jumlahnya mengalir di permukaan penghalang itu, menyebabkan wajah Ning menegang. Mereka tidak diundang ke sini oleh orang-orang Ion, mereka secara alami tidak memiliki metode untuk membukanya. Tapi mereka tampaknya tidak terlalu kuat, Ning tiba-tiba menyadari dengan terkejut. Berdasarkan apa yang baru saja dia lihat, dia seharusnya bisa menghancurkan penghalang ini dalam waktu singkat dengan seni pedangnya. Tentu saja tidak. Hanya Daolord yang datang ke sini, jadi ini secara pribadi didirikan oleh Daolord yang berhasil masuk ke dalam, kata pemimpin naga laut. Mereka membawa banyak formasi dan penghalang, tetapi sayangnya mereka dalam mode otomatis. Tidak ada yang secara aktif mengelola mereka, yang semakin melemahkan mereka. Baik Ning dan Ninedus mengangguk. Formasi yang dikontrol secara aktif akan jauh lebih kuat. Tanpa kehadiran pengontrol, mereka akan diatur ke otomatis dan dengan demikian secara alami akan jauh lebih lemah. Tidak ada yang bisa dilakukan orang-orang Ion. Apakah mereka seharusnya mengirim Daolord untuk menjaga tempat ini? Daolord hanya hidup selama 108.000 siklus kekacauan paling banyak. Kirim Kaisar. Kaisar abadi tidak memiliki peluang untuk lulus ujian. Meskipun mereka tidak terlalu kuat, jumlahnya cukup banyak. Berdasarkan apa yang saya ketahui, Ionian telah membentuk total lebih dari 80.000 formasi di sini, kata pemimpin naga laut. Jika kamu tahu teknik untuk membuka penghalang, kamu bisa melewatinya dengan mudah. Jika tidak, kamu harus menerobos semua 80.000 plus penghalang sebelum kamu dapat pindah ke sebelah pohon buah darah Omnigedon. Jika kamu tidak bisa menembus formasi, kamu tidak akan bisa memanen sebanyak satu buah pun, kata pemimpin kuda berapi itu sambil tertawa. Kedua pemimpin klan tersenyum saat mereka melihat Ning. Mereka ingin melihat apa yang akan dilakukan pemuda ini. Lebih dari 80.000. Wajah Ning menegang. Baru saja, dia bisa merasakan bahwa formasi terluar cukup lemah. Dia mungkin bisa menghancurkannya dengan seni pedangnya, tapi, 80.000. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Jika beberapa penghalang batin lebih keras, segalanya akan menjadi lebih sulit. Ninedus terdekat mengirim mental, Dark North, haruskah kita menggunakan harta hegemonik kita? Tidak. Kami tidak memiliki banyak dari mereka untuk memulai. Setelah kita menggunakannya, kita akan keluar, Jining menolak secara mental.
Kami menyimpannya untuk menjaga diri kami tetap hidup pada saat-saat kritis. Saya akan mencoba beberapa hal terlebih dahulu. Bahkan jika aku membutuhkan 1 juta tahun atau 100 juta tahun, itu akan lebih baik daripada membuang harta hegemonik. Selain itu bahkan jika kita menggunakannya, itu tidak akan banyak berguna bagi kita. Ning tahu bahwa sekarang, dia mungkin berada pada posisi yang kurang menguntungkan ketika bertarung melawan Archon dari kota suci yang sebenarnya tapi dia pasti berada di level keseluruhan mereka. Omega Sword Dao Heavenbreaker miliknya mampu melepaskan kekuatan yang sangat besar dengan lonjakan kekuatan penuh namun, itu mungkin masih tidak akan mampu membuka salah satu penghalang itu secara instan. Meskipun harta hegemonik itu tangguh dan pada tingkat kekuatan yang lebih tinggi daripada Ning, dan mereka kemungkinan besar akan mampu menembus sejumlah penghalang, kemungkinan besar mereka akan mampu menghancurkan hanya 1000 penghalang dengan masing-masingnya. Pergilah. Sayangnya, ada lebih dari 80.000 penghalang di sini. Biar aku coba dulu. Tubuh Ning kabur saat ia berubah menjadi berkepala 3, bentuk 6 tangan dan menghunus 6 pedang North Bow miliknya. Ninedus melangkah mundur untuk menonton dari samping yang bisa dia lakukan hanyalah menonton dan menunggu. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membantu. Pedang Omega Dao, tetesan darah. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Ning saat dia segera mengeksekusi serangannya yang paling tajam. Desir, 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 desir. 6 aliran energi kabut yang terbentuk secara berurutan menusuk ke tempat yang sama persis pada penghalang di depan Ning. Kekuatan menusuk yang kuat langsung menyebabkan lapisan terluar dari formasi berkedip dengan cahaya saat rune yang tak terhitung jumlahnya mulai mengalir di permukaannya. Pedang Omega Dao, pemecah surga. Selanjutnya, Ning beralih ke sikap yang berbeda. Ada perbedaan di antara hambatan juga beberapa sangat fleksibel dan lembut, membuat kekuatan kasar tidak berguna dan membutuhkan kekuatan penetrasi untuk menerobos. Yang lainnya sangat kaku dan pantang menyerah dalam hal ini, kekuatan luar biasa dari jurus Heavenbreaker akan menjadi yang paling tepat dan efektif. Beberapa penghalang sebenarnya ilusi. Ini sangat berbeda dari saat dia harus mengalahkan formasi di kuil Crimson Wave. Formasi itu ada di sana sebagai bagian dari ujian. Formasi di sini, bagaimanapun, telah ditetapkan oleh Ionian sebagai tindakan defensif untuk mencegah orang lain mencuri harta mereka. Mereka secara alami menuangkan semua yang mereka miliki ke dalam formasi ini. Haha, tanpa ada yang mengendalikan formasi ini, mereka tidak akan bisa menyembuhkan secepat aku menghabiskan kekuatan mereka. Hasil akhirnya pasti akan kehancuran mereka. Ning dengan cepat menemukan kelemahan dalam formasi, lalu segera menggunakan jurus Blood Drop sebagai serangan utama untuk menerobosnya. Hanya 1 jam kemudian, penghalang itu jatuh. Meskipun ia mampu beregenerasi secara otomatis, ia tidak mampu mengimbangi laju di mana kekuatannya terkuras. Setelah menembus formasi, Ning dengan santai menghancurkan salah satu basis formasinya. Jika dia tidak melakukannya, formasi akan dengan cepat beregenerasi dan menjebak Ning di dalamnya. Satu demi satu formasi, beberapa benar-benar terhubung bersama, sehingga sangat sulit bagi Ning untuk menerobos mereka. Dia benar-benar terpaksa menggunakan energi immortal untuk mengontrol pedang North Bow dalam menyerang formasi yang berbeda di daerah yang berbeda secara bersamaan. Hancurkan, 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 satu lapis penghalang demi satu dilanggar oleh serangan Ning. Meskipun Ionian telah membayar harga yang sangat mahal untuk memasang penghalang ini, mereka dilemahkan oleh fakta bahwa mereka tidak berawak. Waktu perlahan berlalu. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun. Saat menerobos formasi, Ning terus-menerus mengerjakan seni pedangnya. Dia merasa seolah-olah dia benar-benar berdebat dengan banyak generasi master formasi yang telah pergi ini. Beberapa dari formasi ini telah dibentuk oleh Ionian sendiri, sementara yang lain mereka beli dari luar. Setiap formasi sulit untuk ditembus, dan saat melakukannya Ning memperoleh lebih banyak wawasan tentang seni pedangnya. Sayang sekali seni pedang hati, saya belum membuat terobosan. Sepertinya pergi dari posisi ke-10 ke posisi ke-11 benar-benar sulit, Ning menghela nafas. Setiap serangannya diperkuat oleh seni pedang hati, yang menunjukkan dirinya sebagai lapisan energi pedang yang berbentuk kabut. Harus diingat bahwa ketika seseorang benar-benar terlatih dalam seni pedang hati, kuda-kuda ke-8 sampai ke-10 dianggap sebagai bagian dari tahap pertama. Kuda-kuda ke-11 dan ke-12 adalah bagian dari tahap kedua, kuda-kuda ke-13 dan ke-14 adalah bagian dari tahap ketiga, dan kuda-kuda ke-15 adalah tahap terakhir. Ning masih terjebak di tahap pertama, dan menerobos ke tahap kedua sangat, sangat sulit.
Meskipun lebih dari 300 warisan hegemonik yang dia peroleh termasuk beberapa teknik serupa yang juga melibatkan penggabungan kekuatan jantung dengan kekuatan ilahi dan energi abadi, pada akhirnya Ning adalah seorang ahli Dao pedang. Belajar melalui Dao ini adalah solusi tercepat, menjadikan seni pedang hati, seni yang paling tepat untuknya. Yang lain paling banyak bisa digunakan sebagai referensi untuk digunakan. Setelah meninjau teknik lain, Ning mengerti bahwa mendapatkan penguasaan sejati dari seni, pedang hati, hanya mungkin melalui satu cara pengabdian yang benar dan total untuk Dao ini. Namun, mengetahui dan melakukan adalah dua konsep yang sepenuhnya terpisah. Dia tahu apa yang harus dia lakukan, tetapi dia masih tidak dapat membuat terobosan yang diperlukan. Jika menerobos semudah itu, Kaisar Herswet tidak akan menjadi satu-satunya orang di sepanjang sejarah yang mampu benar-benar menguasai seni pedang hati ini. Lebih dari 18 juta tahun berlalu. 6 pedang Northbow tergantung di udara, dengan ganas menusuk ke bawah dengan cara yang ilusif. Akhirnya, dengan suara letupan, penghalang terakhir ditembus oleh Ning. Kesuksesan. Ninedus yang jauh menunjukkan ekspresi senang. Dia sebenarnya mampu menembus lebih dari 80.000 penghalang hanya dengan seni pedang. Kedua pemimpin klan sama-sama agak terkejut. Formasi ini mencakup setiap jenis penghalang yang mungkin, termasuk yang membingungkan dan ilusi. Untungnya, Ning adalah penggarap Air Force dan dengan demikian tidak akan disesatkan oleh mereka. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan bisa menyelesaikan formasi itu. Ning berjubah putih hanya berdiri di sana, 6 pedang Northbow miliknya tergantung di udara. Pedang turun serempak, terbang kembali ke sarung di punggungnya. Wah, Ning menghela nafas lega. Dia bisa merasakan bahwa 18 juta tahun terakhir pemecah formasi telah menjadi bentuk penempaan untuk seni pedangnya. Dia sekarang telah mendapatkan beberapa wawasan baru tentang mereka. Tapi aku masih tidak tahu bagaimana aku akan mencapai tahap keempat dengan Omega Sword Dao. Menjadi Dao Lord dari langkah keempat benar-benar sulit, Ning menghela nafas pada dirinya sendiri. Dia benar-benar tidak punya banyak harapan. Yang bisa dia lakukan hanyalah terus maju. Cepat atau lambat, dia akan menerobos. Teman mudaku Dark North, buah-buahan ini sangat luar biasa. Mereka jauh lebih berharga daripada buah darah Omnigedon biasa, kata pemimpin naga laut. Ning berbalik untuk meliriknya. Kedua pemimpin klan sama-sama menatap Ning, seperti hampir 200 binatang di kejauhan. Bagi mereka, 18 juta tahun terakhir bukanlah apa-apa. Ning dan Ninedus saling bertukar pandang. Keduanya tahu apa yang harus dilakukan. Hati-hati, Ninedus mengirim mental. Jangan khawatir, jawab Ning mental. Ledakan. Tubuh Ning kabur karena tiba-tiba berkembang secara dramatis dalam ukuran. Dia langsung menjadi seukuran gunung yang menjulang setinggi 3 juta meter, tingginya sama dengan pohon buah darah Omnigedon itu sendiri. Kamu tumbuh cukup besar, kata pemimpin kuda yang menyala itu sambil tertawa. Itu membuat panen lebih mudah. Ning mengulurkan tangannya, dengan mudah memetik salah satu buah berwarna api di bagian paling atas dari pohon buah darah Omnigedon, lalu menyimpannya. Ada beberapa buah yang hanya bisa dipanen dengan cara tertentu, misalnya, ada buah-buahan tertentu yang akan hilang jika disentuh tangan. Buah darah Omnigedon, bagaimanapun, hanya bisa tumbuh jika mereka mengalami 10.000 kesengsaraan selama proses pertumbuhan mereka. Tidak apa-apa untuk memanennya dengan tangan, mereka tidak halus sama sekali. Segera, 36 buah yang tumbuh di seluruh pohon dipanen sepenuhnya. Ning menundukkan kepalanya untuk memanen buah terakhir yang terletak di pangkal pohon. Dia menarik buah itu ke dunia perkebunannya dengan pikiran, lalu mengulurkan kedua tangannya untuk menggenggam batang pohon buah darah Omnigedon. Dia segera mengirimkan kekuatan sucinya untuk menutupi setiap inci pohon, melindungi akar dan cabangnya. Bangun! Ning mengerahkan kekuatannya, membiarkan kekuatan penuhnya dilepaskan. Ledakan. Pada akhirnya, pohon buah darah Omnigedon tidak lebih dari sebuah pohon. Pohon buah-buahan di dunia Azure Flower Estate telah ditangkis oleh penguasa perkebunan, itulah sebabnya Ning tidak dapat merusaknya. Faktanya, dia dibatasi untuk memanen hanya satu buah. Pohon buah darah Omnigedon, bagaimanapun, hanya dilindungi oleh 80.000 plus penghalang itu. Sekarang, Ning sudah lama menghancurkan penghalang itu, dan tanpa mereka menghalangi jalannya, dia dapat dengan mudah memanen semua buah dari pohon. Suara mendesing. Seluruh pohon buah darah Omnigedon besar dicabut dari tanah. Akar yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul dari bumi, tetapi lapisan kekuatan suci yang menutupi pohon memastikan bahwa itu benar-benar tidak rusak. Ah, ini, dia, dua pemimpin klan dan semua binatang yang menyaksikan menatap dengan takjub pada pemandangan ini. Pohon besar itu baru saja ditumbangkan oleh Jining yang sama besarnya,
yang bergerak sangat cepat sehingga mereka bahkan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Silahkan. Dengan hanya berpikir, Ning dengan mudah menarik pohon buah darah Omnigedon yang telah dicabut ke dunia real miliknya. Setelah menyingkirkan pohon itu, Ning merasa sangat bersemangat dan berencana untuk melarikan diri bersama Ninedus. Bahkan, Ninedus sudah terbang ke arahnya seperti seberkas cahaya, tapi raut wajah Ning telah berubah. Ledakan. Setelah dia mencabut pohon buah darah Omnigedon, sebuah celah besar muncul di bawahnya. Celah besar ini sangat dalam, dan di bagian paling bawahnya ada genangan kecil cairan merah. Kolam kecil yang tampak seperti darah beku ini juga berukuran 30.000 meter. Itu berguling-guling seperti matahari merah mini. Sebelumnya, pohon buah darah Omnigedon telah memblokirnya, dengan Ning tidak merasakan auranya sama sekali. Sekarang Ning sudah mencabut pohon itu, dia bisa merasakan kekuatan yang megah dan kuno langsung memancar keluar. B35P1